Saat tatapan Du Fei beralih, tatapannya tertuju pada barisan pertahanan lain di alun-alun di puncak menara. Pada saat ini, dua sosok yang familiar juga muncul, mereka adalah Xiao Zi dan Si Siuxin. Haha, saudara Du Fei, sepertinya aku telah memenangkan pertarungan menuju puncak kali ini. Melihat tatapan Du Fei menyapu, Xiao Zi tersenyum tipis. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, hanya nasib buruk. Mendengar ini, Du Fei menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Lagi pula, entah si Kongkong atau Lei Kui yang pernah ditemuinya sebelumnya, mereka berdua sulit dihadapi, jadi wajar saja kalau dia akan sedikit lebih lambat. Aku tidak menyangka kau benar-benar bisa memanjat menara. Aku hanya berpikir kau dihajar oleh Lei Kui itu. Untungnya, kau tidak terlalu mengecewakanku. Mata si Siuxin tertuju pada Du Fei. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengangguk dan berbicara. Mendengar ini, Du Fei hanya bisa tersenyum pahit. Ia merasa sedikit tak berdaya menghadapi wanita muda yang heroik ini. Lagi pula, bagaimana mungkin kata-kata pria ini membuat orang-orang terdiam? Setelah mengangguk kepada Xiao Zi dan Si Siuxin, tatapan Du Fei menyapu ke arah 4 menara putih yang tersisa. Pada saat ini, sosok-sosok perlahan berjalan keluar dari keempat menara putih itu. Dari 4 orang yang keluar, salah satunya, seorang wanita bernama Du Fei, tampak agak familiar. Dia tak lain adalah Biluo, sang santa dari istana abadi yang runtuh. Menyadari tatapan Du Fei, ia mengangguk sambil tersenyum. Du Fei tidak bisa mengenali 3 orang berikutnya. Wajah mereka asing, tetapi aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua adalah kuda hitam yang muncul dari pertempuran terakhir. Namun, fakta bahwa mereka berhasil sampai sejauh ini merupakan bukti kekuatan mereka. Lagi pula, orang kuat biasa tidak akan pernah memenuhi syarat untuk sampai sejauh ini. Adapun orang lain dalam daftar emas ungu, sebagian besar dari mereka tidak memenuhi syarat untuk berjalan ke alun-alun di puncak menara saat ini. Saat orang terakhir keluar, semua pemenang pertempuran 9 menara putih di istana Jiushu muncul. Singkatnya, mereka yang bisa berdiri di puncak menara saat ini adalah 9 pemain peringkat teratas dalam pertempuran Jiushu ini. Setelah menghela napas pelan, tatapan Du Fei kembali bertemu dengan Xiao Zi dan Si Siuxin, lalu mereka bertiga perlahan beralih ke Ye Qingma dan Jun Zuodong. Jelas, mereka bertiga sekarang mengerti bahwa orang yang paling merepotkan di tempat kejadian adalah mereka berdua. Di puncak istana Jiushu, 9 sosok perkasa dari sekte Jiu Tianxuan, masing-masing dengan aura yang kuat, muncul di udara. Saat orang terakhir muncul dari menara putih, banyak dari mereka mengangguk pelan. Setelah saling berpandangan sejenak, Zuo Ming, yang masih dari sekte Taichu Junwu, perlahan berdiri. Ia melirik alun-alun puncak menara di bawahnya sejenak dengan tenang sebelum tersenyum lembut dan berkata, "Kalian bersembilan, mampu memanjat menara putih ini dalam waktu sesingkat itu membuktikan bahwa kalian semua adalah yang terbaik dalam perang Kyushu ini. Selamat, mulai saat ini, kalian bersembilan memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan salah satu dari 9 sekte misterius surga dan menjadi murid inti. Tentu saja, sekte mana yang bisa kau ikuti, atau apakah kau bisa bergabung dengan sekte pilihanmu, itu sepenuhnya terserah padamu. Lagi pula, yang akan terjadi selanjutnya adalah pertempuran terakhir Perang 9 Provinsi. Dalam pertempuran ini, pemenang Perang 9 Provinsi akan ditentukan. Dan pemenang itu akan memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan roh cermin harta karun Yin Yang. Adapun apa yang mereka dapatkan darinya, itu tergantung pada keberuntungan mereka. Lalu, selanjutnya adalah pertempuran terakhir. Tidak ada aturan untuk pertempuran terakhir ini. Bagaimana seharusnya pertempuran ini berlangsung dan bagaimana seharusnya pertempuran ini berlangsung adalah urusanmu sendiri. Satu-satunya hasil adalah satu hal, siapapun yang berdiri di puncak menara akan menjadi pemenang perang Kyushu ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Setelah kalimat terakhir, Zuo Ming perlahan duduk, tatapannya penuh arti. Sekte Taichu Junwu mereka bertekad untuk meraih posisi teratas dalam perang Kyushu ini. Bagaimanapun, di antara 9 prajurit berbakat dan kuat di arena, 2 berasal dari sekte cabang mereka. Karena itu, suasana hati Zuo Ming saat itu sedang sangat baik. Di kursi-kursi yang terang, orang-orang dari sekte lain menatap ke bawah dengan wajah geli. Jelas, mereka juga sangat tertarik pada siapa yang akhirnya akan menduduki posisi puncak dalam perang Kyushu. Pria tua dari sekte Lingtian sedikit mengernyit saat ini, lalu ia melihat sekeliling dan menatap wanita cantik dari sekte Taiking dan pria parubaya dari sekte Jian. Ada sedikit kekhawatiran di mata masing-masing, tetapi mereka tidak banyak bicara, tetapi tatapan mereka tetap tertuju pada pemandangan itu.
Di luar istana Jeoshu, begitu orang terakhir mencapai puncak menara, semua yang masih bertarung di istana Jeoshu dievakuasi keluar istana Jeoshu. Jelas, saat 9 orang pertama muncul, mereka semua telah kehilangan kualifikasi untuk bertanding. Akan tetapi, meski begitu, tak seorang pun dari orang-orang ini yang pergi atas inisiatif sendiri saat ini. Di depan istana Jeoshu, tirai cahaya besar muncul saat ini, hampir menutupi langit dan bumi. Semua orang kuat di luar istana Jeoshu sekarang memusatkan perhatian mereka pada tirai cahaya, karena pemandangan yang ditampilkan di tirai cahaya saat ini adalah 9 sosok yang berhasil memanjat menara. 9 sosok berdiri dengan tenang, tangan mereka di belakang punggung. Aura yang tak tertandingi kuatnya, meskipun terhalang istana Jeoshu, terus terpancar. Kemunculan 9 sosok ini membuat para prajurit yang kalah menunjukkan ekspresi yang agak aneh di wajah mereka. Lagi pula, mereka yang berhasil sampai sejauh ini, dan akhirnya berdiri di puncak menara, jelas bukan karena keberuntungan semata. Bagaimanapun cara pandangmu, mereka adalah yang terbaik dalam pertempuran Jeoshu ini. Ye Qingma, Shi Xiuxin, Jun Zuodong, Xiao Zi, Biluo, mereka adalah 5 teratas dalam daftar emas ungu. Reputasi mereka memang pantas. Selain mereka berlima, Du Fei juga berhasil masuk ke daftar emas ungu. Aku tak pernah menyangka sosok seperti Lei Kui akhirnya akan dikalahkan oleh Du Fei. Du Fei ini jangan pernah diremehkan. 3 lainnya tampak asing. Sepertinya mereka semua adalah kuda hitam dalam perang Kyushu ini. Namun, dalam pertarungan terakhir untuk posisi teratas, mungkin 3 teratas dalam daftar emas ungu memiliki peluang lebih baik, bukan? Du Fei itu, sepertinya dia juga punya peluang bagus, kan? Bukan begitu. Ketiga tokoh kuda hitam itu mungkin juga punya kesempatan. Lagi pula, tak ada orang biasa yang bisa sampai sejauh ini. Ya, orang-orang ini jauh lebih kuat dari kita. Kita lihat saja dengan tenang. Saat 9 sosok itu muncul dari balik tirai cahaya, tiba-tiba terdengar bisikan-bisikan di depan istana Jeoshu. Jelas, orang-orang yang hadir masih sangat menghormati segelintir orang yang mampu berdiri di tempat itu. Apakah Du Fei benar-benar mencapai puncak Chuling, Mu Qingcheng, dan yang lainnya berdiri bersama saat ini, menatap sosok di balik tirai tipis. Setelah beberapa saat, Mu Qingcheng berbicara dengan lembut. Mendengar ini, Chuling tersenyum tipis. Dia telah menyaksikan kekuatan Du Fei, jadi dia tentu mengerti betapa wajarnya Du Fei bisa berdiri di posisi itu dengan kemampuannya. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, pertempuran selanjutnya sangat penting. Mu Hao di samping berbicara dengan lembut, dengan tatapan berapi-api terpancar di matanya. Mampu berdiri di atas ribuan orang hebat dan bersaing untuk mendapatkan posisi teratas adalah hal yang sangat mengasyikkan. Chuling mengangguk mendengar ini. Ia tentu mengerti betapa sulitnya mencapai puncak menara. Lagi pula, tak satu pun lawan di puncak menara yang mudah dikalahkan. Mengalahkan mereka semua dan menjadi pesaing teratas dalam perang Kyushu bukanlah tugas yang mudah. Namun, di saat yang sama, siapapun lawannya, jika mereka bisa meraih posisi teratas dalam pertempuran terakhir perang Jeoshu, reputasi mereka akan mencapai puncaknya di kalangan generasi muda benua Xuanwu ini. Karena ini juga berarti mereka akan menjadi nomor 1 di kalangan generasi muda benua Xuanwu ini mulai sekarang. Du Fei, kamu bisa. Chuling menatap pemuda yang berdiri di puncak menara, tangannya di belakang punggung, tatapan aneh melintas di matanya. Ia telah menyaksikan pria ini mengalahkan harapan terbesar dinastinya, tetapi ia juga menyaksikan perjalanannya yang sulit hingga mencapai titik ini. Saat ini, hati Chuling dipenuhi perasaan aneh. Ia tidak mengerti apakah ia mencintai atau membenci Du Fei, atau mungkin ia hanya mengaguminya tanpa henti. Wah, aku tak menyangka si kecil bisa berbuat sejauh ini. Di sudut kerumunan di luar aula Jeoshu, sesosok bergaun putih berdiri dengan tenang. Sosoknya ramping dan sedikit menawan, tetapi wajahnya tertutup kerudung putih, hanya memperlihatkan sepasang mata yang cerah dan indah. Jika Du Fei ada di sana saat ini, ia mungkin bisa mengenali siapa dirinya. Tapi, nak, tak satu pun lawanmu yang mudah. Tak akan mudah mengalahkan mereka semua. Juga, saudari, aku selalu merasa suasana di medan perang Kyushu ini agak aneh. Kuharap tidak ada yang keluar untuk membuat masalah. Setelah mengatakan ini, sosok itu tampak mendesah pelan, lalu tatapannya lembut tertuju pada Du Fei, seolah-olah dengan suatu penantian dan pengamatan. Di tengah istana Jeoshu, di puncak 9 menara putih, terdapat sebuah alun-alun besar. Berdiri di alun-alun ini dan memandang keluar, seseorang tidak hanya dapat melihat seluruh pegunungan Jeoshu,
tetapi juga seluruh medan perang Jiushu, seolah-olah semuanya berada di bawah kakinya. Pada saat ini, tatapan 9 sosok di alun-alun di atas menara saling bertautan, dan di udara, percikan api terus menyembur keluar. Hahaha, sungguh suatu kehormatan bisa bertarung dengan semua anak muda dan kuat dari benua Xuanwu di sini. Di tepi alun-alun, Ye Qingma, mengenakan kemeja hijau, perlahan mengamati area tersebut sebelum tersenyum lembut. Namun, kali ini senyumnya tidak sinis, melainkan mengandung sedikit tawa lembut. Du Fei menatap sikap Ye Qingma dan tersenyum dingin di dalam hatinya. Bahkan saat ini, Ye Qingma masih harus mempertahankan apa yang disebut sikapnya, tetapi apapun yang terjadi, perilakunya membuat orang merasa dingin di hati mereka. Xiaozi dan Xi Xiuxin hanya mencibir melihat tingkah Ye Qingma dan tidak menjawab. Sementara yang lain, mereka sepertinya tidak tahu latar belakang Ye Qingma, tapi meski begitu, mereka sedikit meremehkan tingkahnya. Sejak pertama kali memasuki medan perang Jiushu, saya sangat tertarik dengan cermin harta karun Yin Yang dan sangat ingin mendapatkannya. Jadi, saya harap semua orang dapat mewujudkan keinginan saya dan menjadikan saya yang terbaik di medan perang Jiushu serta mendapatkan cermin harta karun Yin Yang. Bagaimana Ye Qingma masih tersenyum tipis, lalu ia melangkah pelan, dan perlahan melangkah menuju pusat alun-alun. Nomor 1 di peringkat emas ungu, kau memang cukup percaya diri. Namun, posisi teratas dalam perang 9 provinsi ini bukanlah sesuatu yang bisa kau rebut begitu saja. Tepat saat Ye Qingma melangkah perlahan, sebuah seringai terdengar. Tiba-tiba, seorang pria berpenampilan aneh menghentakkan kakinya ke tanah, dan kinya yang dahsyat langsung berkumpul menjadi naga energi, meraung langsung ke arah Ye Qingma. Dilihat dari momentum serangannya, jelas bahwa pria ini pasti berada di puncak alam sekte bela diri tingkat 6. Hehehe, melihat orang yang menyerang, Ye Qingma tidak menghindar atau menghindar, melainkan hanya tersenyum dingin, membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya secara langsung. Namun, meskipun angin kencang, tubuhnya tidak terluka sama sekali. Apa? Melihat pemandangan ini, raut wajah pria kuat yang melakukan gerakan itu tiba-tiba berubah. Ia menginjak tanah dan bergegas mundur. Namun, saat dia baru saja hendak mundur, Ye Qingma tiba-tiba muncul di hadapannya. Sepertinya teman ini punya dendam padaku. Ye Qingma tersenyum tipis pada pria kuat yang menyerangnya, tetapi senyumnya penuh keganasan. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Qingma sudah menamparkan dengan telapak tangannya, dan dalam sekejap, telapak tangannya langsung mengenai dada pria kuat itu. Engah, seluruh tubuh lelaki kuat itu bergetar, dadanya langsung runtuh, lalu seteguk darah bercampur andalam menyembur keluar. Seketika, wajahnya berubah liar saat ia mengepalkan telapak tangannya, ingin menghancurkan Ordo Jiushu di tangannya. Sepertinya sudah agak terlambat untuk lari sekarang, kan? Ye Qingma menyeringai dan menggerakkan tangannya dengan santai. Dengan sekali hentakan, ia meremukkan pergelangan tangan pria kuat itu. Kemudian, jeritan melengking langsung terdengar. Tidak, melihat ekspresi muram Ye Qingma, ketakutan terpancar di mata pria kuat yang jatuh ke tangannya. Ia tentu saja bisa melihat bahwa Ye Qingma tidak akan membiarkannya pergi saat ini, melainkan ingin membasminya sepenuhnya. Sepertinya agak terlambat kau akhirnya menyadari tugasmu sekarang, kata Ye Qingma sambil tersenyum, sementara tangan kanannya perlahan meraih tenggorokan pria kuat itu. Cukup, tak boleh ada korban jiwa dalam pertempuran terakhir. Pada saat ini, di antara para pendekar Jiutian Xuanzong di udara, Zuoming dari Taicujun Wuzong tiba-tiba mengerutkan kening dan berbicara dengan suara berat. Ya, mendengar ini, tatapan Ye Qingma berubah beberapa kali. Setelah beberapa saat, ia terkekeh dan mengangguk, lalu menunjuk dengan santai. Tiba-tiba, terdengar suara retakan. Pria kuat itu memuntahkan darah, dan Ordo Jiushu di tangannya hancur oleh jari Ye Qingma, lalu lenyap seketika sambil memuntahkan darah. Orang ini, melihat pemandangan ini, ekspresi para ahli lainnya berubah muram. Dari mana Ye Qingma ini berasal? Bagaimana mungkin seseorang yang lahir di keluarga dengan kekuatan serendah itu bisa mencapai prestasi seperti itu? Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri tingkat 6 puncak bisa begitu rentan di hadapannya? Semua orang mengerti bahwa jika orang kuat dari Jiutian Xuanzong tidak berbicara untuk menghentikannya, Ye Qingma akan membasmi orang kuat itu secara langsung. Hahaha, kita sudah berurusan dengan orang bodoh. Nah, siapa lagi yang keberatan? Ye Qingma menjilat bibirnya, tindakan yang begitu dingin hingga membuat orang-orang merasa kedinginan. Kemudian, ia tersenyum dan berbicara kepada semua orang di sekitarnya. Tetapi kali ini, tak seorang pun di lapangan berbicara. Hai, sekelompok sampah. Melihat pemandangan ini,
Sarkasme di wajah Ye Qingma menjadi semakin kuat, seolah-olah saat ini, dia tidak peduli dengan siapapun di tempat ini. Mendengar ini, ekspresi Xiao Zi dan Xi Xiuxin sedikit berubah, dan mereka siap untuk melangkah maju hampir seketika. Namun, tepat saat mereka hendak melangkah maju, Du Fei melangkah maju dan perlahan mendarat di tengah lapangan. Tatapannya perlahan jatuh pada Ye Qingma. Setelah beberapa saat, ia berbalik dan tersenyum lembut, berkata, ini perseteruan antara dinasti Daan kita. Sepertinya lebih baik aku yang menyerahkan pertandingan pertama ini. Mendengar ini, Xi Xiuxin dan Xiao Zi bertukar pandang, lalu mengangguk perlahan setelah beberapa saat. Lagi pula, mereka tahu sedikit tentang metode Du Fei, dan mungkin, dia yakin dengan kemampuannya untuk menyerang saat ini. Namun, kekuatan Ye Qingma begitu luar biasa sehingga bahkan mereka sendiri tidak yakin akan kemenangan mereka. Saudara Du Fei, hati-hati. Xiao Zi ragu sejenak dan membungkuk sedikit. Tatapan Xi Xiuxin beralih ke Jun Zuodong, yang kini tampak acuh tak acuh, dan dia berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku akan memastikan tidak ada orang lain yang bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Terima kasih. Du Fei tersenyum tipis, lalu tatapannya perlahan bergeser, lalu dengan tatapan yang agak dingin, jatuh pada Ye Qingma, yang saat ini sedang memasang ekspresi agak aneh. Melihat Du Fei yang benar-benar berjalan keluar sendirian saat ini, Ye Qingma jelas tertegun sejenak, tetapi tak lama kemudian, kegembiraan yang tak dapat disembunyikan dan ekspresi ganas muncul di wajah tampannya pada saat yang sama. Du Fei, awalnya aku ingin memperlakukanmu sebagai santapan terlezat, tapi aku tak menyangka kau akan mati dengan tergesa-gesa. Haruskah ku katakan kau berani atau haruskah ku tertawakan kebodohanmu? Setelah menatap Du Fei sejenak, Ye Qingma tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Du Fei menatap acuh tak acuh pada lawan yang ditakdirkannya dan berjalan maju perlahan. Di alun-alun di puncak menara, hening, hanya terdengar suara langkah kaki. Sesaat kemudian, ketika Du Fei mengambil langkah terakhirnya, ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Ye Qingma dengan serius, dan berkata lembut, Ye Qingma, aku tidak peduli kau siapa sekarang, tapi dendam antara kau dan aku akan berakhir sepenuhnya di sini malam ini. Kurasa ini akan menjadi pertempuran terakhir kita. Hahaha, sesuai keinginanku. Wajah Ye Qingma juga menunjukkan senyum ganas yang tak tersamarkan saat ini, dan gelombang niat membasmi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Du Fei, aku membiarkanmu lolos terakhir kali. Tapi kali ini, kau pasti akan mati. Para petinggi lain di alun-alun puncak menara menyaksikan kejadian ini, masing-masing sedikit mengernyit, tetapi tak seorang pun bertindak saat itu. Meskipun orang-orang yang hadir tidak tahu persis apa yang terjadi di antara kedua orang itu, semua orang bisa melihat bahwa dendam di antara mereka sangat dalam. Terakhir kali aku melihatmu, meskipun ada sesuatu di dalam dirimu, setidaknya kau masih manusia. Tapi bisakah kau masih dipanggil Ye Qingma sekarang? Du Fei menyipitkan mata dan menatap Ye Qingma sejenak, lalu tiba-tiba berbicara dengan lembut. Hehehe, jangan khawatir. Berkatmu, aku bisa sepenuhnya menyatu dengan benda itu, dan sekarang aku masih menjadi diriku sendiri. Selama aku bisa membasmimu dan kembali ke Sekte Junwu, aku punya cara untuk menyingkirkan benda-benda asing ini. Kau sudah sekarat, jadi kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Ye Qingma menatap Du Fei dengan sinis dan berbicara dengan senyum yang sangat ganas. Sedih. Du Fei terkekeh. Ye Qingma, yang dulunya adalah kakak tertua Jun Wuzong di dinasti Daan dan sosok yang sangat kuat, telah jatuh ke titik ini hari ini. Demi mendapatkan kekuatan, bahkan jiwanya sendiri pun disusupi oleh hal-hal lain. Sebenarnya, meskipun Ye Qingma saat ini masih Ye Qingma yang sama seperti sebelumnya, ia bukan lagi Ye Qingma yang sama. Ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena membasmimu, aku nggak akan lakuin ini. Kata-kata Du Fei seakan menyentuh sisik terbalik Ye Qingma, membuat raut wajahnya berubah. Lalu, dia menatap Du Fei dengan tajam dan meraung. Apa yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu urusanku dengan keluarga Yun Suilong, tapi kau malah ikut campur. Sekarang kau berakhir seperti ini, dan itu semua salahmu. Kata Du Fei, menatap Ye Qingma dengan ekspresi acuh tak acuh. Kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Hahaha, Du Fei, kau tahu terlalu sedikit. Kau benar-benar tahu terlalu sedikit. Mungkin, kau masih belum mengerti mengapa keluargamu hancur hari itu. Mengapa ayahmu, seorang seniman bela diri kelas 8 yang tak berguna, ditangkap langsung oleh Tetua Agung Sekte Junwu kita. Apa kau benar-benar berpikir bahwa yang kau tahu sudah cukup? Ada begitu banyak hal yang tidak kau ketahui. Wajah Ye Qingma muram. Tapi aku akan memberimu kesempatan. Hari ini, jika kau masih bisa lolos dariku, maka aku akan menceritakan semua yang terjadi.
Benarkah kalau begitu, ayo mulai. Tunjukkan kemampuanmu. Aku ingin tahu kemampuan apa yang telah kau kuasai selama beberapa hari terakhir. Du Fei tersenyum lembut, sedikit niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Sudah kubilang, ini akan menjadi pertarungan terakhir antara kau dan aku. Pilihannya cuma dua, kau mati atau aku mati. Tak ada pilihan lain. Hahaha, bagus sekali, itu yang ingin kukatakan. Ye Qingma mencibir dan melangkah maju. Dalam sekejap, gelombang energi sejati yang sangat dahsyat menyapu dari tubuhnya seperti badai yang dahsyat. Alam seni bela diri puncak tingkat 6, apakah ini kekuatan yang kau banggakan? Merasakan aura kekerasan yang terpancar dari Ye Qingma, ekspresi Du Fei sama sekali tidak berubah, ia hanya berbicara dengan ringan. Sekalipun aku hanya punya sedikit kekuatan ini, itu sudah cukup untuk menghadapimu. Ye Qingma memasang ekspresi garang di wajahnya, lalu mengepalkan tangannya dengan keras. Tiba-tiba, sebuah tombak yang terbuat dari energi sejati muncul di telapak tangannya di tengah desiran udara kelabu, lalu tombak itu menunjuk ke titik-titik vital tubuh Du Fei secepat kilat. Ding ding ding, Du Fei menjentikkan jarinya, dan aliran energi melesat keluar. Tiba-tiba, fluktuasi energi sejati melonjak, dan benar-benar menghancurkan serangan Ye Qingma. Kau berani melancarkan serangan seperti itu? Du Fei mencibir. Mengingat dendam di antara mereka berdua, serangan percobaan semacam ini bisa dibilang sama sekali tidak perlu. Tingkah laku Ye Qingma hanya akan membuatnya semakin meremehkannya. Sambil mencibir, Du Fei mengepalkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, sebuah lonceng perunggu keemasan muncul di telapak tangannya, dan kemudian gelombang fluktuasi yang sangat dahsyat menyebar seketika. Memanggil, saat lonceng ilahi kiamat muncul, ia melesat melawan angin. Di tengah cahaya keemasan yang berkilauan, bayangan Phoenix Evil samar-samar muncul. Lonceng kiamat, lonceng yang menghancurkan langit. Cahaya dingin melintas di mata Du Fei, lalu ia bergerak dan muncul di belakang lonceng ilahi kiamat. Kemudian, ia menamparkan dengan telapak tangannya, dan tiba-tiba lonceng ilahi kiamat itu seperti meteor, menghantam ke arah Ye Qingma. Tangan naga, merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam serangan Du Fei, ekspresi Ye Qingma langsung berubah muram. Dalam situasi ini, betapapun sombongnya dia tidak berani mengabaikannya sedikitpun. Dia segera mengulurkan tangannya ke depan, dan seketika, saat ki abu-abu melonjak, salah satu lengannya berubah menjadi hitam pekat. Sisik hitam muncul di lengannya, mengubahnya menjadi lengan naga. Saat lengan naga abu-abu itu muncul, Ye Qingma mencibir, lalu membanting telapak tangannya ke lonceng kiamat yang bersiul. Dentang, suara dentuman logam yang beradu seketika memenuhi udara, dan lingkaran fluktuasi energi dahsyat yang terlihat dengan mata terbuka terus menyebar dari telapak tangan Ye Qingma, benar-benar menahan serangan lonceng ilahi kiamat. Haha, Du Fei, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun padaku dengan trik kecil seperti itu? Ye Qingma mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis ke arah Du Fei, lalu wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, lalu ia membentuk tinju seperti kilat, dan pukulannya mendarat keras di tubuh lonceng ilahi kiamat. Dentang, suara keras itu terdengar lagi, dan kali ini, kekuatan yang sangat mengerikan meledak dari lengan Ye Qingma. Dengan satu pukulan, ia menghancurkan lonceng kiamat. Orang itu benar-benar meledakkan jimat Zenwu milik Du Fei. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya yang belum bertindak semuanya menatap pemandangan ini. Ketika mereka melihat Ye Qingma benar-benar menjatuhkan lonceng kiamat Du Fei dengan satu pukulan, ekspresi mereka langsung berubah sedikit aneh. Orang ini benar-benar kuat. Xiao Zi menatap Ye Qingma dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Kedua orang dari dinasti Daan ini memang tidak mudah dihadapi. Meskipun aku tidak tahu kenapa mereka bisa menjadi musuh bebuyutan, aku khawatir dalam pertempuran ini. Si Xiuxin mengangguk dan berbicara pelan, tetapi jelas dia tidak bisa menebak siapa yang akan menang saat ini. Tunggu saja, Ye Qingma ini orang yang paling patut kita curigai. Ada baiknya Du Fei mencobanya dulu. Bagaimanapun, jika Du Fei tidak bisa, kita harus mengambil alih. Bagaimanapun, posisi teratas tidak boleh jatuh ke tangan siapapun selain kita bertiga. Xiao Zi mengangguk, lalu berbicara dengan suara berat. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat saja nanti. Si Xiuxin mengangguk perlahan, matanya tertuju pada Du Fei. Sedikit keanehan terpancar di kedalaman matanya. Ia ingin melihat keajaiban apa yang bisa dilakukan Du Fei. Di luar istana Jiushu, Chu Ling dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan cemas. Kekuatan Ye Qingma memang di luar imajinasi mereka. Apakah Du Fei bertemu tandingannya kali ini? Mu Qingcheng menatap pemandangan itu dan berkata dengan sedikit terkejut setelah beberapa saat.
Chuling di sampingnya tersenyum lembut, lalu setelah beberapa saat, ia berbisik, jangan khawatir, Du Fei sudah bertemu orang yang lebih kuat dari Ye Qingma. Kali ini dia hanya Ye Qingma, jadi seharusnya tidak ada masalah, kan? Mu Qingcheng mengangguk pelan setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan, ini layak menjadi pertempuran terakhir perang Kyushu. Kekuatan fisik orang ini sangat kuat. Du Fei mengacungkan tangan kanannya dan mengambil kembali lonceng kiamat yang tertiup angin. Kemudian, ia menatap lengan Ye Qingma yang bersisik dengan tatapan yang sedikit terkonsentrasi. Dari sana, ia bisa merasakan fluktuasi yang aneh. Fluktuasi semacam ini tidak seperti fluktuasi manusia, tetapi seperti fluktuasi monster tertentu. Sepertinya ini adalah semacam seni bela diri yang kuat yang baru saja dipraktikkan Ye Qingma. Desir, melihat ekspresi Du Fei yang sedikit terkejut, Ye Qingma mencibir, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju tempat Du Fei bersembunyi dengan kecepatan yang luar biasa. Lengan abu-abunya meninggalkan jejak abu-abu samar di angkasa, seolah-olah itu bukan lagi lengan, melainkan cakar naga. Mendengus, Du Fei mencibir melihat pemandangan ini dan langsung mundur. Bersamaan dengan itu, segel di tangannya bergerak cepat, dan ia dengan cepat menamparkan lonceng ilahi kiamat di depannya. Mengikuti gerakan Du Fei, seekor phoenix emas muncul dengan cepat, dan dengan siulan lembut, ia mengangkat kepalanya. Dalam sekejap, gelombang suara emas saling terkait, membentuk jaring gelombang suara yang menyapu ke arah lokasi Ye Qingma. Lonceng kiamat ilahi, raungan phoenix emas. Gelombang suara keemasan menyapu bagaikan serangkaian serangan yang sangat dahsyat. Jelas, di bawah serangan sedahsyat itu, bahkan jika seorang master bela diri tingkat 6 pun terkena pukulan, hasilnya tidak akan baik. Naga langit menghancurkan telapak langit. Menghadapi serangan ganas Du Fei, Ye Qingma tidak berniat menghindar. Sebaliknya, ia menyeringai ganas, dan cahaya abu-abu langsung meraung dari lengannya, dan raungan yang sangat mengerikan juga datang dari lengannya. Saat cahaya abu-abu bersiul, bayangan naga abu-abu raksasa tiba-tiba mengembun di belakangnya. Bayangan naga itu meraung ke langit, dan cakar naga raksasa itu, bersama dengan lengan Ye Qingma, telah menamparkan ke depan dengan ganas. Mencicit, mencicit, mencicit. Hampir di saat berikutnya, cakar naga abu-abu raksasa itu menghantam jaring yang terbentuk oleh gelombang suara. Dalam sekejap, suara melengking terdengar dengan liar, dan samar-samar, gelombang yang sangat mengejutkan terus menyebar. Gulungan, wajah Ye Qingma tampak garang, dan dengan teriakan yang keras, naga abu-abu di belakangnya tiba-tiba meraung, lalu cakar naga abu-abu itu kembali menerjang, langsung menghancurkan jaring yang dibentuk oleh gelombang suara keemasan. Adegan ini membuat wajah banyak orang kuat sedikit berubah. Serangan Ye Qingma sungguh dahsyat dan tak terbayangkan. Du Fei, meskipun kau menggunakan jimat Zenwu sekarang, jika kau hanya punya kekuatan sekecil ini, kau terlalu kecewa. Jika kau hanya punya sedikit kemampuan ini, jangan salahkan aku setelah kau mati. Sosok Ye Qingma melayang di udara, dan ia berbicara dengan seringai sinis. Pada saat ini, cahaya abu-abu yang mengerikan melesat keluar dari tubuhnya, akhirnya menutupi separuh langit di atas alun-alun puncak menara. Cahaya abu-abu ini terus mengembun, dan samar-samar berubah menjadi bayangan naga abu-abu. Gelombang tekanan yang sangat mengerikan, bagaikan kekuatan surga, menyelimuti seluruh tempat itu. Du Fei dengan lembut melemparkan lonceng kiamat di telapak tangannya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Ye Qingma, yang melayang di langit bagaikan dewa atau ibel yang turun dari bumi. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, cahaya putih samar terus menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulitnya seketika berubah menjadi seperti batu giok. Ye Qingma, ini cukup menarik. Tapi bukankah kamu terlalu cepat merasa puas diri? Saat cahaya putih perlahan muncul di permukaan tubuh Du Fei, aura Du Fei juga naik selangkah demi selangkah, seolah-olah, di bawah penindasan Ye Qingma yang sangat keras, dia benar-benar dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan. Ye Qingma, tidak ada gunanya bicara omong kosong antara kau dan aku. Kenapa kita tidak lanjutkan saja? Aura kelabu yang mengerikan memenuhi langit, menyelimuti separuh langit di atas alun-alun menara, seolah-olah kiamat telah tiba. Di dalam aura kelabu itu, gelombang yang sangat menakutkan dan mengejutkan memancar, menyebabkan para prajurit kuat lainnya di alun-alun bergidik ketakutan. Pada saat ini, sosok Ye Qingma melayang di udara. Di belakangnya, dalam cahaya kelabu yang memenuhi langit, sosok besar lainnya samar-samar terlihat. Tubuh besar ini seperti naga legendaris, dan momentumnya sangat mengerikan. Seni bela diri macam apa ini? Di atas istana Jiushu, para petinggi sekte Jiu Tianxuan menyaksikan pemandangan ini,
dan raut wajah mereka tampak terkejut. Jelas, bahkan mereka diam-diam merasa sedikit takut dengan seni bela diri yang ditunjukkan Ye Qingma saat ini. Ini pasti warisan dari Sekte Super di zaman kuno, kan kekuatannya luar biasa. Kalau anak itu mau menghadapi lawan ini, mungkin tidak semudah yang dibayangkannya. Pria tua dari Sekte Lingtian itu menatap bayangan naga yang menjulang di belakang Ye Qingma dan mengangguk diam-diam. Jelas, dia juga mengagumi metode Ye Qingma. Tidak peduli apapun, di mata orang-orang kuat Jiutian Xuanzong, tidak ada kebaikan atau kejahatan, hanya kekuatan dan kelemahan absolut. Du Fei menatap tajam ke arah Ye Qingma yang berjalan angkuh di udara, tatapan serius terpancar di matanya. Seni bela diri yang kuat dan aneh ini jelas bukan sesuatu yang pernah dikuasai Ye Qingma sebelumnya. Namun, bagaimanapun ia mempelajarinya, itu hanya membuktikan satu hal, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dilihat dari kekuatan seni bela diri yang ia tunjukkan saat ini, kemungkinan besar itu adalah seni bela diri tingkat suci. Namun, Du Fei tidak dapat memastikan seni bela diri tingkat suci yang mana. Aura abu-abu menyelimuti Ye Qingma, hingga akhirnya berubah menjadi seperti naga yang melingkarinya, membuat auranya semakin ganas. Kekejaman di mata Ye Qingma semakin kuat. Akhirnya, ia mencibir, lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Jari Tianlong. Jari Ye Qingma mendarat ringan di udara, tetapi saat dia bergerak, bayangan naga abu-abu yang melonjak liar di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan raungan, dan kemudian lengan bawah bayangan naga itu tiba-tiba berubah menjadi jari naga yang sangat tajam, dan kemudian langsung merobek langit dan menunjuk dengan ganas ke arah Du Fei berada. Memanggil. Kecepatan jari naga ini luar biasa cepatnya, dan fluktuasi yang terkandung di atasnya begitu hebat, bahkan orang-orang kuat yang telah melangkah ke ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 5 akan agak tersentuh saat melihatnya. Jari naga itu merobek langit, dan aura yang sangat tajam bersiul keluar dari ujung jari, seolah-olah segala sesuatu di dunia akan berubah menjadi bubuk di bawah jari ini. Du Fei menatap jari naga yang membesar dengan cepat di pupilnya, ekspresinya langsung menjadi lebih serius. Jelas, ia memahami kekuatan gerakan Ye Qingma. Ia mencibir, dan cahaya keemasan sekali lagi terpancar dari lonceng ilahi kiamat di telapak tangannya. Kali ini, bayangan Phoenix Eagle langsung muncul. Lonceng kiamat, kota Phoenix emas. Dengan teriakan pelan, bayangan burung Phoenix emas itu langsung mengeras, lalu dengan sinar cahaya keemasan, ia menerkam ke depan dengan ganas. Ledakan. Hampir pada saat hantu Phoenix emas itu menerkam, jari Tianlong sudah bersiul keras, lalu bertabrakan dengan hantu Phoenix emas itu dalam sekejap. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dahsyat menyapu liar dari tempat kedua seni bela diri itu berbenturan. Mendengus. Melihat Du Fei mampu menangkis serangan kuatnya secara langsung, ekspresi dingin muncul di wajah Ye Qingma. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkannya ke udara lagi. Dalam sekejap, udara kelabu melonjak di belakangnya, dan kemudian jari-jari naga raksasa melesat keluar. Satu jari naga langit saja mungkin sudah cukup untuk membuat ahli sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5 tidak berani mengabaikannya. Namun, menghadapi situasi seperti ini, bahkan jika seorang ahli sekte bela diri tingkat rendah tingkat 5 menemukannya, ia mungkin perlu berlindung sementara. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa menghentikanku. Ye Qingma mencibir. Saat ini, ia telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa yang tersisa dari hari itu di Sekte Tianlong. Meskipun penyatuan ini telah membuatnya kehilangan kepribadian independennya dan menjadi tak tertandingi, ia juga mendapatkan imbalan yang sangat besar. Kekuatan di dalam dirinya tidak sebanding dengan orang kuat biasa. Saat ini, melakukan seni bela diri yang sangat menguras energi bukanlah masalah baginya. Dan jelas saja, meski satu gerakan saja tidak dapat merenggut nyawa Du Fei, Ye Qingma telah bersiap untuk menguras habis tenaga Du Fei sampai mati. Jari-jari naga jatuh dari langit seperti meteorit, dan suaranya sangat mengerikan. Bahkan mata Du Fei berkedut liar ketika melihat pemandangan ini. Saat berikutnya, Du Fei menarik napas dalam-dalam, dan kemudian cahaya putih melonjak di tubuhnya lagi. Memanggil. Saat cahaya putih melonjak, Du Fei tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat keluar. Pada saat ini, tubuh es misterius itu juga dikerahkan secara ekstrim olehnya. Membawa udara dingin ke seluruh langit, tubuh Du Fei terbanting ke depan dengan sangat ganas. Deng, 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 deng. Saat tubuh Du Fei melesat keluar, ia tiba-tiba melihat sosoknya menghantam jari naga. Dalam sekejap, raungan memekakkan telinga terdengar, lalu menyebar dengan cepat ke segala arah. Setelah menghancurkan satu jari naga,
sosok Du Fei tiba-tiba melompat dan meninju jari naga berikutnya dengan keras, lalu jari naga berikutnya. Di alun-alun menara, semua orang menyaksikan dengan kaget pertukaran mengerikan ini. Serangan kedua belah pihak dipenuhi dengan niat membasmi, dan jelas tidak ada yang berniat menahan diri. Terlebih lagi, metode yang digunakan kedua pria ini, entah itu jari naga atau kekuatan fisik luar biasa yang sebanding dengannya, bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Fluktuasi energi yang dahsyat, disertai ledakan jari naga terakhir, langsung menyapu udara, dan kedua sosok yang melayang di langit saat itu juga terpengaruh oleh gelombang ini. Tubuh mereka dengan cepat mundur ke belakang, dan masing-masing dari mereka mengambil beberapa langkah di udara sebelum akhirnya berhenti. Orang menyebalkan ini. Ye Qingma menenangkan diri, raut wajahnya berubah muram. Ia tak menyangka, setelah hanya beberapa bulan tak bertemu dengannya, kekuatan Du Fei telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Yang paling mengejutkannya adalah, selama serangan dahsyat itu, Du Fei sama sekali tidak terkuras tenaganya, seolah-olah pertukaran jurus itu hanyalah uji coba jurus. Bagaimana tepatnya Du Fei bisa melakukannya? Pria yang merepotkan. Du Fei perlahan mengembuskan napas putih. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Qingma, yang kini berada di kejauhan, raut wajahnya agak muram. Ia memiliki dua Tiandi Yuandan di dalam tubuhnya, memberinya pasokan energi yang tak terbatas, yang memungkinkannya bertahan hingga saat ini tanpa kerugian besar. Tapi apa yang telah dilakukan Ye Qingma hingga ia memiliki kekuatan bertarung yang begitu tahan lama? Jelas, dalam situasi seperti ini, jika kedua belah pihak terus seperti ini, mereka akan berakhir dalam perang atrisi yang berkepanjangan. Namun, hasil ini bukanlah yang diinginkan Du Fei. Yang ia butuhkan adalah mampu membasmi orang di depannya dengan kekuatan guntur. Panggilan. Du Fei menghela napas panjang lagi, dan matanya tiba-tiba menunjukkan niat membasmi yang tak tersamar. Kemudian tangannya dengan cepat membentuk tanda, dan pada saat yang sama, awan bergulung dengan cepat muncul di belakangnya, memenuhi separuh langit alun-alun di puncak menara. Swiss, Swiss, Swiss. Seberkas energi yang melonjak keluar dari langit bagaikan letusan gunung berapi, dan tampak seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan lahir. Oh, apakah anak ini akan menunjukkan keahliannya yang sebenarnya? Pria tua dari Sekte Ling Tian menatap pemandangan ini, dan minat di matanya semakin kuat. Suas-huas-hua. Saat berkas cahaya raksasa itu saling bertautan dan terjalin, tiga sosok kemasan muncul di tengah berkas cahaya yang saling bertautan, hampir bersamaan. Wajah ketiga sosok ini tidak jelas, tetapi ketika mereka muncul bersamaan, aura yang tak terbayangkan langsung menyebar. 9 kaisar menyegel tangan langit. Kaisar bela diri pertama, kaisar bela diri kedua, kaisar bela diri ketiga, muncullah. Du Fei berteriak, dan tiba-tiba, tiga sosok emas raksasa muncul di langit. Kemudian, saat jejak jari Du Fei berubah, dua bayangan di kiri dan kanan muncul bersamaan dan langsung menyatu dengan bayangan emas di tengah, membuat wajah bayangan itu semakin padat. Samar-samar, sepasang mata seperti bintang tampak terbuka, dan aura mengerikan yang seolah melampaui langit dan bumi langsung menyebar. Ini pertama kalinya Du Fei menggunakan tangan penyegel 9 kaisar dengan tingkat yang begitu mengerikan. Di bawah serangan seperti itu, tak seorang pun di bawah master bela diri tingkat rendah tingkat 5 yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, bahkan para ahli Jiutian Xuanzong di atas istana Jiushu pun terkejut. Bukannya mereka belum pernah melihat seni bela diri tingkat suci sebelumnya, hanya sedikit orang yang bisa menampilkan seni bela diri tingkat suci hingga tingkat ini. Sungguh makhluk kecil yang menakutkan. Seseorang mendesah dan bergumam. Di dalam istana Jiushu, di alun-alun puncak menara, beberapa sosok kuat lainnya menatap sosok emas yang memancarkan aura kuno di udara, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Hampir semua orang yang bisa menginjakan kaki di alun-alun puncak ini memiliki seni bela diri tingkat Sein, tetapi hanya sedikit yang bisa melepaskannya hingga tingkat ini. Ye Qingma mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ekspresi ganas di wajahnya sedikit memudar, digantikan oleh tatapan yang sangat serius. Dalam gerakan Du Fei, ia juga bisa merasakan niat membasmi yang sangat mengejutkan. Niat membasmi ini mau tidak mau membuatnya menganggapnya serius. Di bawah tatapan semua orang, Du Fei menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengulurkan tangannya dan meraih lawannya yang jauh, Ye Qingma. Bum bum bum. Saat Du Fei berjabat tangan, sosok emas itu tiba-tiba melangkah maju di udara, dan kemudian telapak tangan emas besar itu terayun dengan ganas ke arah Ye Qingma. Ledakan. Detik berikutnya, telapak tangan emas ini telah merobek udara, bahkan ruang angkasa pun seakan runtuh seketika. Ini pertama kalinya Du Fei menggunakan tangan penyegel 9 kaisar sedemikian rupa.
Kekuatan telapak tangan ini sangat mengerikan. Bum bum bum. Telapak tangan yang sangat mengerikan ini terlempar ke udara, menuju Ye Qingma. Gerakannya tampak biasa saja, tetapi mengandung fluktuasi yang sangat mengerikan. Seolah-olah selama telapak tangan ini dilontarkan, tubuh Ye Qingma pun akan meledak dalam sekejap. Sebelum telapak tangan itu menyentuh tanah, sebuah jejak telapak tangan raksasa telah muncul di alun-alun di puncak menara. Di tepi jejak telapak tangan itu, kerikil terlihat berubah menjadi bubuk. Cahaya kelabu yang awalnya memenuhi langit juga terkompresi paksa hingga beberapa kaki di sekitar Ye Qingma saat ini. Bayangan naga kelabu yang melilitnya tampak terus menyusut di bawah kompresi ini. Seolah-olah, di bawah telapak tangan ini, langit dan bumi sepenuhnya tersegel. Langit dan bumi saja terkunci, apalagi manusia. Du Fei, kau ingin membasmiku. Tapi itu tidak semudah yang kau pikirkan. Namun, menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Ye Qingma tidak mundur seperti yang diharapkan. Sebaliknya, niat membasmi langsung muncul di matanya. Kemudian, ia melihat tangannya dengan cepat membentuk segel, dan aura mengerikan terus memancar dari tubuhnya. Ledakan, cahaya abu-abu yang melonjak menyatu dengan bayangan naga yang besar, membuat bayangan naga itu semakin padat. Di saat yang sama, saat cahaya abu-abu itu melonjak, ia juga menahan tekanan besar yang jatuh dari langit. Du Fei, kau tidak berpikir kau satu-satunya yang bisa menggunakan seni bela diri tingkat Sein, kan? Naga itu menerobos langit, hancurkan 9 surga. Mengikuti raungan tajam Ye Qingma, bayangan naga abu-abu yang melilit di belakangnya bergetar hebat. Dalam sekejap, ukurannya membesar beberapa kali lipat, dan bayangan naga abu-abu itu langsung berubah menjadi hitam pekat. Tetesan energi hitam seolah-olah nyata menetes dari bayangan naga hitam pekat itu, yang tampak sangat mengerikan. Mengaum, raungan mengerikan bagaikan ribuan binatang buas yang berlari kencang tiba-tiba terdengar, kemudian bayangan naga hitam terlihat gemetar sekujur tubuh, kemudian kepala naga besar itu meraung ke arah depan. Kepala naga itu melesat di udara tanpa henti, tetapi langsung menyerbu ke depan dengan cahaya abu-abu yang mengerikan, dan langsung mengenai jejak telapak tangan emas. Bum bum bum, dua seni bela diri tingkat suci itu terbang naik turun di antara langit dan bumi, dan suaranya menggetarkan bumi. Kemudian, di saat berikutnya, di bawah tatapan mata banyak orang di dalam dan di luar aula, mereka saling bertabrakan dengan sengit. Saat tabrakan terjadi, seluruh dunia tiba-tiba hening. Semua orang bisa melihat semburan aura destruktif terus bersiul dari titik di mana kedua seni bela diri itu bertabrakan, seolah-olah siapapun yang terkena serangan seperti itu akan mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Ledakan. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh istana Jiushu bergemuruh. Tirai cahaya yang dapat mengamati situasi di istana Jiushu juga bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Adegan ini jelas disadari oleh para anggota kuat Sekte Jiu Tianxuan. Zuo Ming dari Sekte Taichu Junwu tampak sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya dengan santai, dan tirai cahaya kembali stabil. Sebuah perisai energi emas langsung menyelimuti alun-alun puncak menara. Jelas, jika keduanya dibiarkan terus bertarung seperti ini tanpa ada yang menghalangi, semua yang ada di Aula Jiushu mungkin akan hancur total. Meskipun Aula Jiushu akan dipulihkan, kehancuran tersebut dapat memengaruhi jalannya perang Jiushu. Ledakan. Semua mata kembali tertuju pada alun-alun di puncak menara. Du Fei dan Ye Qingma, yang melayang di udara, hampir tak mampu menghindari hembusan energi dahsyat yang menerjang ke bawah. Dong dong dong. Hampir bersamaan, kedua sosok itu tersentak hebat di udara, lalu terlempar ke belakang, menghantam perisai cahaya di tepi puncak menara dengan keras. Wajah mereka memucat, dan darah menyembur keluar, tampaknya terluka oleh angin kencang. Du Fei perlahan berdiri, mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap pemandangan di depannya dengan sedikit cemberut, wajahnya sangat serius. Dia jelas tidak menyangka Ye Qingma akan begitu sulit dihadapi. Dia sudah menggunakan 9 kaisar penyegelan tangan sedemikian rupa, dan dia tidak menyangka Ye Qingma masih bisa menangkisnya. Sementara itu, Ye Qingma juga terhuyung berdiri. Wajah tampannya kini tampak malu, dan setelah memuntahkan seteguk darah, wajahnya memucat. Jelas, meskipun ia telah menangkis telapak tangan Du Fei, luka yang dideritanya tidaklah ringan. Du Fei, aku akan membasmimu. Menatap Du Fei dengan ekspresi muram, wajah Ye Qingma menunjukkan ekspresi kejam setelah beberapa saat. Bukankah itu hanya harga kecil yang harus dibayar asal aku bisa membasmimu? Maka semuanya sepadan. Setelah selesai berbicara, Ye Qingma tersenyum muram, dan kemudian di bawah tatapan Du Fei,
tanda di tangannya berubah dengan cepat, dan akhirnya, dia menepuk telapak tangannya langsung di dadanya. Engah! Saat dia menamparkan dengan telapak tangannya, saat berikutnya, seteguk darah bercampur daging menyembur keluar, dan bekas telapak tangan berdarah muncul di dadanya, dan sejumlah besar darah langsung mengalir keluar. Namun, saat ini, darah itu tidak langsung menghilang. Sebaliknya, dengan gerakan Ye Qingma, darah itu berkumpul di depannya dengan cara yang sangat aneh. Di antara darah itu, samar-samar terlihat sedikit cahaya hitam yang melonjak, yang tampak sangat aneh. Melihat pemandangan ini, Du Fei sedikit mengernyit. Ia bisa merasakan aura yang agak menjijikkan dalam darahnya. Ia hanya tidak tahu apa yang telah dilakukan Ye Qingma. Ye Qingma menatap darah di depannya, tetapi senyum di bibirnya semakin liar. Kemudian, ia melihat tanda di tangannya berubah liar lagi, lalu cahaya hitam tiba-tiba memancar dari tubuhnya, dan akhirnya langsung menyatu dengan darah di depannya. Dengan darah dan jiwaku, berkorban untuk leluhur kita. Ye Qingma tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin pada Du Fei yang sedikit mengernyit di kejauhan. Kemudian, ia berteriak keras dan menamparkan gumpalan darah di depannya dengan kedua tangan secara bersamaan. Saat ia bergerak, darah di depannya langsung berubah menjadi aliran cahaya, melesat langsung ke bayangan naga yang samar-samar di udara. Tiba-tiba, permukaan bayangan naga itu mulai menggeliat liar, dan di tengah kabut hitam, muncul gelombang samar dan sangat mengerikan yang menyebar. Kau mengorbankan darah, esensi, dan jiwamu sendiri untuk benar-benar melepaskan kekuatan seni bela diri tingkat Sein itu. Sungguh makhluk kecil yang kejam. Di atas, para tokoh kuat dari Sekte Sembilan Surga mendalam menyaksikan pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Dengan mata tajam mereka secara alami dapat memahami kehalusan gerakan ini, dan memahami pengorbanannya yang sangat besar. Bahkan mereka tidak pernah membayangkan melihatnya muncul di medan perang 9 provinsi. Pengorbanan darah Du Fei menatap pemandangan itu, alisnya berkerut lebih dalam. Haha, Du Fei, aku datang jauh-jauh dari dinasti Daan hanya untuk menghancurkanmu. Beruntung sekali kau bisa mati di tanganku hari ini. Jadi, lebih baik kau mati. Ye Qingma meraung ke langit, ekspresi wajahnya sangat ganas, seperti hantu, sangat menakutkan. Saat ia meraung, cahaya hitam yang menggeliat di belakangnya langsung mengembun, lalu bayangan naga surgawi muncul kembali. Namun, kali ini, naga itu mengenakan baju besi berwarna merah darah yang dipenuhi taji tulang. Aura yang sangat mengerikan dan mematikan terpancar dari sosok naga itu, seolah-olah naga surgawi yang mengerikan dari zaman kuno telah kembali ke dunia. Di dalam dan di luar aula, hampir seketika, semua mata tertuju pada sosok naga itu, dan pupil semua orang menyipit liar saat itu. Meskipun hanya sesaat, semua orang bisa merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan. Seolah-olah di bawah fluktuasi ini, segala sesuatu di dunia akan hancur total. Bahkan Xiao Zi, Si Xiuxin, dan yang lainnya pun memasang ekspresi yang sangat muram. Seberapa kuatkah Ye Qingma hingga mampu melepaskan seni bela diri yang begitu mengerikan? Apakah ini sikap yang pantas untuk seseorang yang lahir di faksi tingkat rendah? Baik Ye Qingma maupun Du Fei, kekuatan kedua orang ini tampaknya berada di luar imajinasi siapapun. Ledakan. Di atas langit, bayangan naga yang diselimuti taji tulang perlahan memutar tubuhnya. Setiap kali naga itu bergerak, terjadi fluktuasi dahsyat di angkasa, seolah-olah sesuatu akan turun langsung dari zaman kuno. Desir, hampir semua perhatian tertuju pada pemandangan itu dalam sekejap, seolah-olah semua orang ingin tahu apa hasil akhir dari pertempuran seperti itu. Pada saat ini, udara hitam memancar dari tubuh Ye Qingma yang melayang di udara. Di bawah pusaran udara hitam, tubuhnya menjadi agak kabur. Namun, aura yang sangat ganas dan jahat terus-menerus memancar dari tubuhnya, seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ho 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 ho. Tawa liar Ye Qingma Senran datang dari tempatnya berada. Awalnya kecil, tetapi akhirnya menjadi sangat besar, seolah-olah saat ini, satu-satunya suara di dunia hanyalah tawa liarnya. Sambil tertawa terbahak-bahak, Ye Qingma perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke tempat Du Fei berada. Pada saat yang sama ketika Ye Qingma mengangkat lengannya, bayangan naga seperti ibel di udara perlahan menoleh, dan mata merahnya menatap Du Fei. Berdengung, saat mata merah tua itu menatapnya, ia menyadari bahwa ia kini terkunci dalam aura yang sangat aneh. Aura ini terasa begitu aneh hingga ia punya firasat samar apapun yang ia lakukan, ia takkan pernah bisa menghindari pukulan terakhir itu. Dengan pukulan terakhir ini, kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Pilihannya cuma kau atau aku. Du Fei diselimuti tekanan yang luar biasa, ekspresinya menjadi sangat serius.
Pada saat ini, rasa bahaya yang ekstrim membuncah dalam dirinya. Jelas, Ye Qingma memiliki kekuatan seperti itu, yang di luar dugaan Du Fei. Du Fei, kau dan aku sudah lama bertengkar, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Jangan khawatir, setelah aku menyingkirkanmu, aku akan kembali ke dinasti Daan dan sepenuhnya menyingkirkan keluarga Yun Sui Du. Aku mengerti prinsip memotong rumput dari akarnya. Aku tidak ingin siapapun bermargadu di dinasti Daan mulai sekarang. Tubuh Ye Qingma samar-samar muncul di udara hitam, tetapi ekspresi wajahnya saat ini sangat jahat. Menatap Du Fei, dia menunjukkan senyum yang sangat dingin. Raungan menghancurkan bintang naga langit. Wajah Ye Qingma tampak garang, dan ia tiba-tiba mengulurkan jarinya, dengan ganas mengarahkannya ke arah Du Fei. Niat membasmi di matanya langsung memadat hingga ekstrim, seolah-olah ia akan mengubah Du Fei menjadi daging cincang hanya dengan satu jari ini. Dan tepat saat ia menunjuk Yang Mulia, naga yang mengaum di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya, dan kemudian aura yang sangat mengerikan meletus dari mulut naga itu. Langit tampak redup saat itu, dan udara di seluruh istana Jiushu hancur berkeping-keping. Kemudian, seberkas cahaya merah tua yang besar, panjangnya puluhan kaki, merobek langit seperti komet yang jatuh dari langit, dan meraung ke arah Du Fei. Tertawa, cahaya merah tua itu melesat dengan kecepatan tinggi, tanpa suara yang mengejutkan. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang pun retak, dan semua suara hampir seketika lenyap. Pada saat ini, tampaknya semua orang dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan dan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam sinar merah tua itu. Kekuatan itu tampaknya mampu menghancurkan bahkan kehampaan, seolah-olah bahkan bintang-bintang pun tidak dapat menghalangi jalan ke depan. Ekspresi para ahli di luar istana Jiushu berubah drastis menghadapi serangan ini. Bahkan mereka yang sebelumnya masuk daftar emas ungu pun tampak sangat muram. Karena mereka tahu, apapun kartu truf yang mereka tunjukkan, mereka akan terbasmi dalam menghadapi serangan ini. Du Fei, aku khawatir ada masalah. Di tepi alun-alun di puncak menara, Si Siuxin menyipitkan mata dan menatap sinar merah tua yang seolah menembus langit dan bumi. Wajah cantiknya dipenuhi keterkejutan. Dia tak percaya pria bernama Ye Qingma ini benar-benar bisa melakukan seni bela diri yang begitu mengerikan. Meskipun Ye Qingma adalah nomor satu di daftar emas ungu, Si Siuxin belum pernah menganggapnya serius sebelumnya. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa mungkin dia salah sebelumnya. Tak satu pun dari orang-orang yang berasal dari dinasti Daan ini adalah orang-orang biasa. Kekuatan orang-orang ini membuat para jenius di antara 10 negara adikuasa merasa sedikit malu saat bertemu dengan mereka. Tertawa, sinar cahaya gelap menembus kehampaan dan melesat ke arah Du Fei dengan kekuatan yang tak tertahankan. Ekspresi Du Fei langsung berubah sangat serius saat ini. Pergi. Saat Du Fei melambaikan tangannya, sosok emas besar di udara melangkah maju dan langsung menghalangi cahaya merah gelap di tengah banyak mata yang tercengang. Dentang. Hampir dalam sekejap mata, sinar merah tua itu menghantam sosok emas itu dengan ganas, membuatnya bergetar hebat, dan retakan tiba-tiba muncul di atasnya. Jelas, di bawah gerakan Ye Qingma, sosok emas yang dipanggil Du Fei hanya bisa bertahan paling lama sesaat, tetapi tidak ada cara untuk membiarkannya menang. Sosok emas raksasa di hadapannya, yang hampir roboh, tidak mengubah ekspresi Du Fei. Meskipun berada dalam situasi yang sangat berbahaya ini, ia perlahan menghela napas lega. Kemudian, di tengah tatapan takjub kerumunan, tanda di tangannya perlahan berubah. Saat ia bergerak, aura abu-abu samar terpancar dari tubuhnya. Gas abu-abu yang keluar dari tubuh Du Fei benar-benar berbeda dengan gas abu-abu yang keluar dari tubuh Ye Qingma. Gas abu-abu ini tidak mengandung aura jahat, tetapi memiliki sedikit bau aneh. Kekuatan kehancuran. Di udara, ekspresi para ahli dari Sekte Jiu Tianxuan sedikit berubah saat ini. Banyak dari mereka tahu bahwa Du Fei telah memperoleh warisan dari Sekte Miyun, salah satu dari dua warisan utama di medan perang Jiushu, tetapi mereka tidak menyangka Du Fei akan benar-benar menggunakan warisan ini di saat kritis seperti ini. Apakah itu jalan kehancuran yang juga terkenal di zaman kuno? Aku ingin melihat apa yang aneh dari jalan kehancuran ini. Pria tua dari Sekte Lingtian menyipitkan mata dan menatap pemandangan itu. Sesaat kemudian, secercah minat melintas di matanya. Oh, adik kecil telah membuat kemajuan pesat. Dia bahkan mendapatkan warisan Sekte Miyun. Dalam hal ini, sepertinya kekhawatiranku agak berlebihan. Tapi memang benar bahwa orang yang bisa menyelamatkanku dari tempat seperti ini tidak akan mudah jatuh. Di antara kerumunan di luar aula, seorang wanita bercadar putih sedang menatap pemandangan ini. Secercah kekaguman terpancar di matanya yang indah, dan telapak tangannya yang semula terangkat diturunkan dengan lembut.
Tertawa, gelombang aura kelabu melonjak di tubuh Du Fei. Setelah menyerap kekuatan takdir Bai Fan, warisan sekte takdir penghancur milik Du Fei telah mencapai tahap sempurna. Hampir pada saat ia mengalahkan Bai Fan, banyak hal yang sebelumnya tidak ia pahami tentang sekte takdir penghancur kini sepenuhnya dipahami olehnya. Saat kekuatan destruktif ini berkumpul, aura abu-abu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Du Fei. Sepertinya aura ini secara aktif melindungi Du Fei. Seni penghancur keberuntungan. Perisai keberuntungan penghancur surga. Suara rendah perlahan keluar dari mulut Du Fei saat kekuatan penghancur abu-abu menyebar. Kemudian, aura abu-abu terlihat berkumpul dengan liar di depan Du Fei. Hanya dalam sekejap mata, sebuah perisai tembus pandang besar tiba-tiba muncul di hadapan Du Fei. Cahaya abu-abu yang kaya terpancar dari permukaan perisai, dan kelompok rune kuno yang kompleks tersebar di seluruhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, seolah-olah perisai ini tidak cocok dengan dunia. Seni bela diri yang aneh. Tetua Sekte Lingtian menatap perisai tembus pandang yang terbuat dari aura kehancuran dan tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Perisai itu tidak memiliki aura pertahanan, seolah-olah keberadaannya memiliki makna tersendiri. Apa maknanya? Mungkin tak seorang pun kecuali Du Fei, orang yang telah melepaskan seni bela diri ini, yang tahu. Tetapi apapun tujuan perisai ini, menghadapi sinar cahaya merah tua dan serangan mengerikan yang membawa aura kehancuran, apakah perisai ini benar-benar dapat berguna? Du Fei bukanlah tipe orang yang hanya akan menutup mata dan menunggu kematian. Oleh karena itu, ia pasti memiliki makna tersendiri dalam menggunakan jurus ini saat ini. Tetapi apa sebenarnya makna ini, yang membuat orang-orang menantikannya? Jika kedua belah pihak memperlihatkan kartu asli mereka, siapa yang akan menang? Pada saat ini, tidak hanya para tetua Sekte Lingtian, tetapi juga para tokoh kuat Sekte Jiu Tianxuan lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi antisipasi yang langka di wajah mereka. Seolah-olah semua orang menantikan hasil akhirnya. Tentu saja, bukan hanya para ahli dari Sekte Misterius Sembilan Surga yang memiliki pemikiran ini. Para ahli di dalam dan di luar aula semuanya memusatkan pandangan mereka pada satu titik. Pada saat ini, semua orang mengantisipasi hasil akhirnya. Ledakan. Saat berikutnya, sosok emas besar itu akhirnya runtuh inci demi inci, dan kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, cahaya merah gelap melesat ke arah tempat Du Fei berada di bawah. Pada saat ini, langit dan bumi bergerak. Ledakan. Saat berikutnya, seberkas cahaya merah tua merobek langit, dan dengan cara yang amat menarik perhatian, di bawah tatapan banyak orang, seberkas cahaya itu dengan ganas membombardir perisai keberuntungan mutlak yang menghancurkan surga. Pada saat tumbukan, suara keras dan fluktuasi dahsyat yang diharapkan tidak menyebar. Sebaliknya, saat sinar merah tua hendak jatuh ke perisai pengguncang langit, sinar itu tiba-tiba terpancar ke segala arah, berubah menjadi serangkaian sinar kecil. Perisai pengguncang langit itu seperti prisma, yang langsung memantulkan sinarnya ke tempat lain. Saat sinar-sinar merah tua ini memancar, mereka langsung mendarat di perisai cahaya di sekitarnya dan di tanah di alun-alun puncak menara. Dalam sekejap, lubang-lubang hitam pekat muncul di tanah, dan perisai cahaya di sekitarnya meletus dengan gelombang-gelombang aneh yang terdistorsi. Adegan ini membuat Xiao Zi dan yang lainnya tampak sangat buruk. Saat ini, mereka bisa dibilang terjebak dalam baku tembak. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, jika serangan seperti itu menimpa mereka, mereka mungkin akan berada dalam masalah besar. Dampak dari sinar-sinar cahaya kecil ini juga menyebabkan perisai cahaya yang telah disiapkan Zuo Ming sendiri mulai runtuh. Adegan ini membuat Zuo Ming sedikit mengernyit. Ia pun segera bertindak untuk menstabilkan perisai cahaya tersebut. Di saat yang sama, sebuah perisai cahaya redup juga menyelimuti orang-orang kuat lainnya, mencegah mereka terkena dampak langsung di alun-alun di puncak menara. Setelah melakukan semua ini, tatapan Zuo Ming jatuh ke tempat kedua pria itu bertarung di arena, dan cahaya aneh melintas di kedalaman matanya. Dengan penglihatannya yang tajam, ia secara alami dapat melihat bahwa serangan Ye Qingma sangat mengerikan, sementara pertahanan Du Fei sangat aneh. Tepat saat serangan mengerikan Ye Qingma jatuh, sebuah kekuatan aneh muncul dari permukaan perisai pengguncang langit yang dipanggil Du Fei. Kekuatan ini memang tidak mampu menahan serangan Ye Qingma, tetapi menangkis serangannya ke samping dengan jurus yang bagaikan kekuatan kecil yang menggerakkan benda besar. Dengan kata lain, kecuali serangan Ye Qingma sangat kuat, atau kekuatan aneh yang digunakan Du Fei menghilang, hasil pertempuran ini sungguh sulit diprediksi. Warisan Sekte Yun penghancur, gumam Zuo Ming dalam hati, secercah cahaya samar melintas di matanya. Berbeda dengan para ahli dari Sekte Mendalam Sembilan Surga,
para ahli biasa tidak dapat memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi. Mereka merasa Du Fei dan Ye Qingma sedang berbenturan dan saling mengikis dengan panik. Meskipun tidak diketahui siapa yang akhirnya akan menang dalam bentrokan ini, semua orang mengerti bahwa bahkan sinar merah tua yang sedikit lebih kecil itu dapat dengan mudah menembus tubuh seorang ahli sekte bela diri tingkat 6 puncak. Dan bagaimana Du Fei bisa bertahan begitu lama di bawah serangan sekuat itu? Pada saat ini, banyak pria kuat diam-diam menghirup udara dingin. Pertarungan antara dua orang ini saat ini benar-benar di luar jangkauan seorang master seni bela diri tingkat 6. Di bawah tatapan begitu banyak orang, fluktuasi di alun-alun puncak menara akhirnya berangsur-angsur melemah, dan sinar merah tua yang sangat ganas pun meredup dan menghilang sedikit demi sedikit. Jelas, dengan serangan sekuat itu, bahkan Ye Qingma pun tak mampu menahannya lama-lama. Sosok pertama yang muncul adalah Ye Qingma. Saat sinar merah tua itu benar-benar menghilang, ia muncul kembali di antara langit dan bumi, dan cakar naga di belakangnya menutupi tubuhnya, membuatnya tetap aman dan sehat dalam tabrakan ini. Pada saat ini, kilatan aneh melintas di mata Ye Qingma. Serangan barusan memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah ia tidak mengenai sasaran. Namun, Du Fei jelas ada di sana untuk menahan serangannya. Perasaan kontradiktif ini membuatnya merasa sangat aneh. Sekarang ia hanya bisa menatap sisi lain dari alun-alun puncak menara, tatapan aneh terpancar di kedalaman matanya. Di udara, sinar merah tua terakhir akhirnya menghilang, dan energi dahsyat yang dipicunya akhirnya mereda. Kemudian, sebuah perisai besar dan tembus pandang perlahan muncul. Pupil mata Ye Qingma tiba-tiba mengecil saat ini, dan raut wajahnya langsung berubah sangat buruk. Mungkinkah bahkan serangannya pun tidak mampu menyingkirkan orang ini? Perisai yang kabur itu makin lama makin jelas terlihat, dan akhirnya orang-orang dapat melihat sosok yang berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya di balik perisai. Apa? Tidak ada yang rusak sama sekali. Terjadi keributan di dalam dan luar aula saat ini, dan keterkejutan tampak di mata banyak orang. Serangan Ye Qingma sebelumnya sangat mengerikan. Bahkan seorang ahli sekte bela diri tingkat 5 yang rendah pun akan kesulitan menahannya secara langsung. Dan di antara para ahli yang hadir, selain segelintir orang, tidak ada yang berani menghadapinya, apalagi menahannya. Tapi sekarang, Du Fei tidak hanya menerima serangan itu secara langsung, tetapi tampaknya serangan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Bagaimana mungkin pemandangan ini tidak mengejutkan? Oh, dia menggunakan kekuatan kehancuran untuk membentuk perisai dan melindungi dirinya sendiri. Saat serangan lawan mendarat padanya, serangan itu sepenuhnya ditangkis. Sebenarnya, gerakan ini bukanlah pertarungan antara dua orang, melainkan pertunjukan tunggal oleh Ye Qingma. Namun, kekuatan kehancuran sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Bahkan mereka yang mewarisi kekuatan kehancuran biasanya tidak akan menggunakannya begitu saja. Jadi di permukaan, si kecil Du Fei tidak terluka, tetapi sebenarnya, dia juga menderita kerugian besar, kan? Kedua orang ini, kali ini pertarungannya hanya bisa dikatakan seimbang. Pria tua dari Sekte Lingtian menatap pemandangan itu dengan tatapan aneh, dan mengangguk perlahan setelah beberapa saat. Baik itu Du Fei maupun Ye Qingma, metode mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Namun, pria tua dari Sekte Lingtian lebih menyukai Du Fei. Karena, meskipun keduanya seimbang, kemungkinan besar serangan kuat Ye Qingma tidak akan digunakan lagi. Dan seharusnya bukan masalah besar bagi Du Fei untuk menggunakan perisai pengguncang langit lagi. Seharusnya inilah celah di antara mereka berdua saat ini. Saat tatapan semua orang terfokus, perisai pengguncang langit yang mengambang di depan Du Fei akhirnya bergetar sedikit, lalu perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Ye Qingma menatap perisai yang menghilang dengan ekspresi tidak senang, dan hendak bergerak. Namun, tepat saat ia berpikir, matanya tiba-tiba menyipit, dan kemudian ia melihat sosok putih tiba-tiba bergegas keluar dari tempat perisai itu menghilang seperti hantu. Ledakan, cahaya putih dan bayangan itu bercampur dengan kilat dan udara dingin saat itu, dan langsung melintasi langit dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Bahkan Ye Qingma pun merasa ngeri dengan kecepatan itu. Du Fei benar-benar memilih pertarungan tangan kosong saat ini. Mata Ye Qingma tajam, dan tangan kanannya tiba-tiba terjulur. Bayangan naga di belakangnya mengikuti gerakannya, dan cakar naga raksasa itu langsung mencengkeram bayangan putih itu. Namun, kecepatan bayangan putih itu mencapai batasnya saat ini. Saat cakar naga itu mendarat, ia langsung menghindar. Kecepatannya luar biasa. Ekspresi Ye Qingma berubah, jelas terkejut dengan pertumbuhan Du Fei yang pesat. Namun, sebelum ia sempat memikirkannya,
cahaya putih melintas di depan matanya, dan sesosok misterius muncul. Pada saat ini, Ye Qingma akhirnya melihat sosok di depannya dengan jelas, dan raut wajahnya berubah agak muram. Kulit Du Fei seputih giok putih, dan dari tubuhnya, aliran udara dingin mengalir. Di atas rasa dingin ini, kilatan petir terus-menerus berkelap-kelip, dan gelombang energi yang mengejutkan terpancar dari tubuhnya. Desir, saat sosok itu mendarat, pihak lain telah menyatukan jari-jarinya untuk membentuk pedang, dan kemudian mengarahkannya ke arah jantung Ye Qingma. Tertawa, gelombang angin yang sangat kuat dan tajam langsung menyebar, menderu kencang ke arah Ye Qingma. Di bawah serangan seperti itu, bahkan wajah sekuat Ye Qingma pun berubah drastis. Karena, di jari yang sangat biasa ini, tersimpan kekuatan yang sangat mengerikan, seolah-olah dapat dengan mudah merobek cincin bela diri seorang pendekar tingkat 6 tingkat rendah. Menghadapi serangan seperti itu, Ye Qingma sama sekali tidak berani lengah. Sebaliknya, dengan satu pikiran, cakar naga bayangan naga langit di belakangnya langsung berbalik dan menghantam jari Du Fei. Ledakan, fluktuasi energi yang mengerikan langsung menyapu dengan liar dari titik di mana kedua orang itu bertabrakan. Tiba-tiba, alun-alun di puncak menara melonjak lapis demi lapis dan berubah menjadi kekacauan. Kekuatanmu memang bagus, tapi kalau kau ingin membasmiku, aku khawatir itu masih kurang. Ekspresi ganas muncul di wajah Ye Qingma. Dengan satu pikiran, cakar naga lainnya melesat turun dalam sekejap dan menghantam tempat tubuh Du Fei berada. Benar-benar, Du Fei mencibir, lalu tanda di tangannya yang lain berubah. Dalam sekejap, guntur besar meraung dan menghantam cakar naga hitam itu dengan keras. Ledakan, dalam sekejap, cakar naga hitam pekat itu meledak di bawah guntur, dan gelombang energi yang mengerikan menyapu seketika. Pada saat itu, Ye Qingma entah kenapa merasakan ketakutan yang aneh, seolah-olah Du Fei, pria yang selama ini dipandang rendah olehnya, benar-benar membuatnya takut. Perasaan itu samar, tetapi langsung mengirimkan gelombang amarah ke dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia takut pada pria ini? Benarkah begitu? Aku penasaran kenapa perasaan menjijikkan ini terasa begitu familiar. Ternyata inilah kekuatan yang kau dapatkan setelah memberikan segalanya. Tepat ketika Ye Qingma sedang marah, Du Fei perlahan mengangkat kepalanya dengan senyum sinis dan menghina di wajahnya, dan dalam senyum itu, ada lebih banyak niat membasmi yang dingin. Teknik penindasan setan. Raungan rendah bergema di hati Du Fei saat ini, dan kemudian, dalam sekejap, energi yang sangat murni langsung melonjak ke meridian Du Fei, dan kemudian dengan cepat mengalir ke tangan Du Fei. Mencicit, mencicit, mencicit. Tanda di tangan Du Fei berubah drastis. Akhirnya, sinar cahaya memancar dari telapak tangannya, membuat telapak tangannya tampak tertutupi cahaya sepenuhnya. Saat energi murni ini melonjak, Du Fei merasakan sakit yang tajam menjalar dari seluruh tubuhnya, menyebabkan matanya langsung memerah. Meskipun Du Fei telah menyempurnakan pil teratai es dan pil guntur surgawi, energi murni yang tiba-tiba melonjak keluar saat ia menggunakan teknik penekan ibel berada di luar jangkauan orang biasa. Bahkan bagi Du Fei sekarang, jika ia ingin memampatkan energi murni ini di dalam tubuhnya, ia harus membayar harga yang mahal. Namun, di tempat kedua pria itu bertarung, ada ratusan pasang mata yang mengawasi mereka. Dalam situasi seperti itu, Du Fei tentu saja tidak bisa menggunakan teknik penekan ibel secara sembarangan, jadi satu-satunya cara adalah dengan memampatkan semua energi murni yang dibawa oleh teknik penekan ibel ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan perasaan sakit seakan seluruh tubuhnya akan hancur, Du Fei menyeringai dingin pada Ye Qingma, lalu dia menggerakkan tubuhnya, mengabaikan dua cakar naga hitam besar, dan meninju ke arah Ye Qingma. Pukulan yang dilontarkan itu tidak memiliki gerakan yang istimewa, tidak ada jejak seni bela diri, dan bahkan energi yang terkandung di dalamnya pun tidak sekuat itu. Namun, entah mengapa, menghadapi serangan Du Fei yang sangat biasa, Ye Qingma merasakan ketakutan yang menyayat hati. Dong dong dong. Namun, tanpa memberi Ye Qingma waktu untuk berpikir, tinju Du Fei menghujani seperti badai yang dahsyat. Setiap kali dihantam, energi murni yang tersembunyi di dalam tubuh Du Fei langsung meraung, menyebabkan energi hitam di tubuh Ye Qingma mengeluarkan suara-suara aneh. Dalam sekejap, di bawah serangan Du Fei, sebagian besar energi hitam di tubuh Ye Qingma menguap. Jelas sekali bahwa aura yang menyelimuti tubuh Ye Qingma adalah aura ibel surgawi. Dan sumber energi Ye Qingma adalah ibel surgawi dari luar domain. Ye Qingma, yang telah memperoleh kekuatan, mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi setelah Du Fei memastikannya, ia mengerti persis dari mana energi dalam diri Ye Qingma berasal. Mengesampingkan dendam antara dirinya dan Ye Qingma,
fakta bahwa Ye Qingma mungkin menyimpan ibel ekstrateritorial di dalam dirinya memaksa Du Fei untuk membasminya sepenuhnya. Karena, ibel-ibel ekstrateritorial yang dengan sia-sia berusaha turun ke dunia ini dan melahap segalanya adalah musuh semua pejuang di dunia ini. Dan mereka yang membawa Yuan dan langit dan bumi adalah lawan yang ditakdirkan bagi ibel-ibel ekstrateritorial ini. Oleh karena itu, tidak peduli dari level mana, pertempuran dengan Ye Qingma ini adalah pertempuran takdir yang sesungguhnya. Di tengah energi yang sangat murni dan mengerikan itu, mata Ye Qingma dipenuhi kengerian yang mendalam. Ia jelas tidak mengerti bagaimana Du Fei bisa memurnikan energi hitam dari tubuhnya. Dengan ketakutan dan kengerian ini di benaknya, ia dengan cepat mundur ke belakang, lalu hampir seketika menyatu dengan bayangan naga langit di belakangnya, mencoba menghindari serangan Du Fei. Namun saat ini, Du Fei menyunggingkan senyum ganas di wajahnya. Ia sama sekali tidak mundur karena tindakan Ye Qingma. Sebaliknya, tinjunya terus menghujani bayangan naga hitam itu seperti hujan badai. Dong dong dong. Tinju yang tampak biasa itu mendarat di bayangan naga di langit. Tiba-tiba, gelombang suara rendah dan keras terus bergema di langit. Di bawah energi yang sangat murni, bayangan naga di langit terkejut dan terus mundur. Akhirnya, dengan suara dentuman, bayangan itu menghantam perisai cahaya dengan keras. Desir, mundurnya bayangan naga sama sekali tidak memuaskan Du Fei. Sebaliknya, ia menghentakkan kakinya ke tanah, lalu bergegas keluar lagi, membawa jejak bayangan, dan bergegas menuju tempat Ye Qingma berada. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Di dalam dan di luar istana Jiushu, keheningan menyelimuti saat itu. Di langit, hanya suara rendah dan sayup-sayup dari tinju yang jatuh yang terdengar. Retakan, di bawah serangan Du Fei yang sangat mengerikan, setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang pecah. Kemudian, semua orang di langit dan di tanah mendongak dan menatap pemandangan itu dengan linglung, seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Du Fei benar-benar mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan bayangan naga yang dipanggil oleh Ye Qingma. Ledakan. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terdengar. Bayangan naga di langit bergetar pelan sesaat, lalu meledak seketika. Aura hitam yang terpancar juga menguap dengan cepat, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Engah. Saat bayangan naga langit diledakkan, lelaki yang berada di dalam bayangan naga langit bergetar hebat, menyemburkan darah dari mulutnya, wajahnya penuh kengerian. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Du Fei melangkah maju dan muncul di hadapannya. Kemudian, tinjunya yang mengandung energi murni langsung menghantam sosok itu tanpa ragu. Deng, 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 deng. Suara-suara yang sangat keras dan rendah terdengar silih berganti, dan suara tulang patah memenuhi udara. Dalam sekejap, semua orang melihat sosok gelap itu langsung menghantam perisai cahaya di belakangnya, lalu gelombang demi gelombang serangan dahsyat menghantamnya, menyebabkan gelombang riak menyebar dengan liar di perisai cahaya di belakangnya. Pada saat ini, serangan Du Fei menjadi sangat ganas dan ganas. Xiao Zi, Si Xiuxin, dan yang lainnya semua menyaksikan pemandangan ini dengan sedikit takjub. Jelas, mereka tidak menyangka kedua orang ini akan bertarung sedemikian rupa. Pada saat ini, meskipun kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulan Du Fei tidak terlalu besar, serangan dahsyat yang dibentuk oleh ratusan ribu puncak tinju ini sungguh tak terbayangkan. Jika itu adalah seorang ahli bela diri tingkat 6 biasa, ia mungkin akan hancur berkeping-keping di bawah serangan seperti itu. Orang menyebalkan. Apa yang kau lakukan? Tubuh Ye Qingma remuk oleh pukulan yang dahsyat dan kuat itu, hampir meremukkan seluruh tulangnya. Tapi itu bukan yang terburuk. Yang terpenting, setiap pukulan Du Fei mengandung energi yang sangat aneh dan murni. Setiap kali energi ini memasuki tubuh Ye Qingma, energi di dalam tubuhnya pun dimurnikan. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Ye Qingma selamat, ia mungkin akan lumpuh. Jejak ketakutan muncul di mata Ye Qingma. Saat ini, matanya merah dan ia berjuang keras, karena ia tahu jika ia membiarkan Du Fei menjadi gila seperti ini, akhir hidupnya pasti akan sangat menyedihkan. Namun, menghadapi perjuangan Ye Qingma yang putus asa, Du Fei tidak berniat berhenti saat ini. Meskipun tinju Ye Qingma mengenainya, ia tidak berniat menghindar. Bahkan jika ia bertukar pukulan, ia seolah ingin menghancurkan Ye Qingma menjadi daging cincang. Di bawah serangan gila Du Fei, serangan balik Ye Qingma tampak begitu lemah dan pucat. Kau Ye Qingma, kau kakak tertua Jun Wuzong, pemimpin generasi muda dinasti Daan. Aku orang tak berguna dari cabang keluarga Yun Suidu, dan aku sama sekali tak ada hubungan denganmu. Mata Du Fei merah, dan ada kegilaan di dalamnya, seolah-olah pada saat ini,
dia akan meledakkan semua kebencian yang telah terpendam di hatinya selama bertahun-tahun. Tapi, kau, Jun Wuzong. Kau dengan paksa menghancurkan semua yang kumiliki. Kau menghabisi seluruh keluargaku dan menangkap ayah kandungku. Setelah aku memulai jalur kultivasi, kau bahkan mencoba membasmiku. Awalnya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi, ketika aku sedang membalas dendam pada Long Aotian dan keluarga Yun Suilong, kau datang dan memberitahuku. Orang yang benar-benar menghabisi seluruh keluargaku adalah kau, Jun Wuzong. Katakan padaku, ayahku ada di tanganmu sekarang. Kau ingin aku menyerah, tapi kenapa aku harus menyerah? Aku datang ke titik ini selangkah demi selangkah, hanya untuk menginjak-injak Jun Wuzongmu, membiarkan darahmu mengalir deras, dan melenyapkan Jun Wuzongmu beserta seluruh klanmu. Orang menyebalkan, kakak senior Jun Wuzong yang agung dan perkasa, bagaimana kau tahu bagaimana aku bisa sampai di titik ini selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun? Kau sudah menghancurkan keluargaku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu menghancurkan keluarga Yun Suidu? Sekarang giliranmu. Sebentar lagi, Jun Rufei. Lalu Jun Wuzong. Dan setelah itu, aku akan terus maju. Siapapun dalang ini, akan kubasmi dia. Aku akan membasmi para dewa dan Buddha. Jika ada langit di belakangmu, maka aku, Du Fei, akan menelan langit ini. Du Fei menyeringai, dan pada saat ini, ekspresinya sangat ganas, dan tatapan dingin di matanya membuat Ye Qingma gemetar hebat. Jadi, orang menyebalkan, kau akan mati hari ini. Du Fei mengepalkan tangan kanannya lagi, dan energi yang sangat murni langsung terpancar dari puncak tinjunya, bagaikan terik matahari. Kemudian, tinjunya jatuh, mendarat dengan keras di dada Ye Qingma dengan postur yang tak tertahankan. Ledakan, suara yang sangat tumpul dan keras terdengar, dan pupil mata Ye Qingma tiba-tiba mengecil. Kemudian, gas hitam pekat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan seketika menghilang. Kemudian, tubuhnya bergetar hebat, dan tubuhnya tiba-tiba melesat keluar seperti bola meriam. Setelah mengenai perisai cahaya di belakangnya, ia langsung terpental kembali ke tanah. Seketika, seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya langsung meninggalkan bekas yang dalam sepanjang puluhan meter di tanah. Apa? Ye Qingma memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia jelas menyadari bahwa kekuatan yang telah dia peroleh dengan susah payah telah lenyap saat ini. Keputusasaan melintas di mata Ye Qingma. Saat ia mendongak lagi, sesosok tubuh, disertai embusan energi, meraung ke arahnya lagi. Retakan, tendangan cambuk yang sangat keras menghantam dada Ye Qingma bagai palu godam. Seketika, terdengar suara tulang retak, dan separuh tubuh Ye Qingma langsung roboh. Ia terduduk di tanah dengan rasa malu yang amat sangat. Ia hendak terus meronta dengan ekspresi ngeri, tetapi sesaat kemudian, ia mendapati tenggorokannya tercekat dan telapak tangan Du Fei tersangkut di tenggorokannya. Kemudian ia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat wajah Du Fei yang garang, dan niat membasmi di wajahnya sama sekali tidak tersembunyi. Aku menyerah. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, Ye Qingma berusaha keras untuk berbicara. Kau tahu, antara kau dan aku, tidak ada kemenangan atau kekalahan, hanya hidup atau mati. Du Fei menatap Ye Qingma di tangannya dengan acuh tak acuh, raut muram di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh senyum yang sedikit sinis. Dia mengerti bahwa jika dia membiarkan Ye Qingma melarikan diri saat ini, mengingat bakat dan kekuatannya, dia pasti memenuhi syarat untuk bergabung dengan Sekte Taichu Junwu. Begitu dia bergabung dengan Sekte Taichu Junwu, identitasnya akan langsung terungkap di dalam sekte. Ini akan menjadi ancaman besar tidak hanya baginya, tetapi juga bagi keluarga Yun Suidu. Karena itu, Ye Qingma harus mati apapun yang terjadi. Bahkan jika seseorang dari Jiutian Xuanzong mengambil tindakan, dia pasti akan membasmi orang ini sepenuhnya. Mungkin kau sendiri tidak tahu, tapi sumber kekuatan di tubuhmu disebut Ibel ekstrateritorial. Du Fei menatap Ye Qingma dan tersenyum lembut, jangan khawatir, bukan hanya kau, tapi juga kekuatan di tubuhmu, aku akan menghapusnya sepenuhnya. Melihat senyum acuh tak acuh di wajah Du Fei, Ye Qingma merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya saat ini. Di dalam dan di luar istana Jiushu, sosok-sosok kuat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan momen ini, masing-masing menghela napas lega, mata mereka dipenuhi keheranan. Dalam pertempuran sebelumnya, baik Du Fei maupun Ye Qingma telah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi oleh orang biasa. Sekalipun keduanya menang, mustahil untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Sungguh anak kecil yang tangguh. Saat itu, ahli Paviliun Hualong menatap Du Fei, kilatan cahaya di matanya. Paviliun Hualong mereka awalnya berfokus pada latihan fisik.
Dalam pertempuran terakhir, kekuatan fisik yang ditunjukkan Du Fei mungkin tidak sekuat itu, tetapi kekejaman seperti itulah yang paling dibutuhkan dalam latihan fisik. Jika mereka bisa menerima Du Fei sebagai murid mereka, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa bagi Paviliun Hualong. Zuo Ming menatap pemandangan itu dengan sedikit cemberut, jelas terkejut karena Ye Qingma, setelah menunjukkan begitu banyak taktik, masih kalah. Namun, saat ini, ia tidak terlalu merasakannya. Bagaimanapun, Taichu Jun Wuzong telah menyiapkan 2 buah catur kali ini, dan kehilangan salah satunya sudah sesuai dengan harapannya. Lebih lanjut, meskipun Ye Qingma kalah, dilihat dari penampilannya, ia tampaknya layak untuk ditingkatkan secara signifikan di masa depan. Pemenangnya sudah ditentukan, Kan Zuoming berbicara perlahan setelah menatap pemandangan itu sejenak. Mungkin saja tidak, kau lihat pertarungannya tadi. Kedua orang ini sama-sama orang yang cakap. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya kita lihat saja. Atau kau terlalu tidak sabar. Tepat setelah Zuoming membuka mulutnya, lelaki tua dari Sekte Lingtian itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum lembut. Mendengar ini, Zuoming sedikit mengernyit. Sekte Taichu Junwu mereka selalu berselisih dengan Sekte Lingtian, jadi ini sudah bisa diduga. Ia berhenti bicara dan menyipitkan mata, tatapannya kembali ke medan perang. Zuoming yakin jika ia sendiri yang bertindak, sejauh apapun pertempuran ini, pasti akan menjadi pertempuran hidup atau mati. Karena itu, ia tidak terlalu khawatir. Di alun-alun di puncak menara, Du Fei menatap Ye Qingma dengan acuh tak acuh, yang raut wajahnya berubah cepat. Setelah beberapa saat, ia tersenyum lembut dan berkata, "Aku masih ingat apa yang kau katakan sebelum menyerangku, Kanah, adakah yang ingin kau katakan padaku?" Mendengar ini, Ye Qingma sedikit tertegun, tetapi sesaat kemudian ia memaksakan senyum pahit dan berkata, "Cepat lepaskan aku. Asal kau berjanji untuk melepaskanku. Maka apapun yang ku tahu, aku akan memberitahumu. Asal kau melepaskanku. Membiarkanmu pergi tentu." Du Fei tersenyum tipis, dan saat wajah Ye Qingma menunjukkan sedikit keterkejutan, ekspresinya langsung berubah menjadi muram, "Setelah kau mati, aku pasti akan membiarkanmu pergi." Ledakan. Hampir di saat berikutnya, gelombang energi sejati langsung muncul dari telapak tangan Du Fei, dan wajah Ye Qingma menjadi sangat ketakutan saat itu. Hampir tanpa sadar, ia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tegas, "Penatua! Selamatkan aku! Sudah terlambat untuk meminta bantuan saat ini." Tatapan Du Fei acuh tak acuh, dan dia sama sekali tidak tergerak. Namun, begitu suara Ye Qingma keluar, energi sejati di telapak tangannya langsung meledak. Engah! Sebuah lubang berdarah langsung muncul di tenggorokan Ye Qingma, dan kemudian, dengan jejak keputusasaan terakhir di wajahnya, tubuhnya perlahan jatuh ke tanah. "Kau, dasar binatang kecil, beraninya kau membasmi seseorang di depanku." Tepat saat Ye Qingma kehilangan nyawanya, tangan Zuoming yang hendak diangkat bergetar hebat, dan niat membasmi yang dingin langsung meledak di matanya. "Orang menyebalkan kecil, sesuai aturan perang Kyushu, tidak boleh ada korban jiwa dalam pertempuran terakhir. Karena kau melanggar aturan ini hari ini, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu." Saat niat membasmi melonjak, Zuoming tiba-tiba menamparkan kursi ringan di udara. Seketika, tubuhnya melesat, dan angin cakar yang dahsyat langsung menerjang Du Fei. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di antara langit dan bumi, dan angin dingin itu menggigit. Pria kuat dari Jiutian Xuanzong menyerang, mengguncang langit dan bumi. Jelas, Zuoming tidak menyangka Du Fei berani membasmi seseorang dari Sekte Junwu Taichu-nya di depannya. Kemarahan dan rasa malu di hatinya membuatnya membasmi Du Fei terlepas dari statusnya. Bum bum bum. Sosok Zuoming, seperti Tyrannosaurus Rex yang ganas, hampir seketika menerobos perisai pelindung istana Jiushu dan melesat langsung ke arah Du Fei berada. Tindakannya di luar dugaan semua orang. Rupanya, tak seorang pun menyangka bahwa Jiutian Xuanzong yang selalu berwibawa dan berkuasa, akan mengabaikan status dan situasinya dan dengan paksa membasmi Du Fei. Sosok Zuoming secepat kilat. Hampir pada saat aura pembasmi itu muncul, ia sudah muncul di alun-alun puncak menara. Kemudian, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus, dan gelombang aura yang sangat ganas dan menindas menyapu, menyebabkan semua orang kuat yang berdiri di alun-alun puncak menara terengah-engah. Di bawah tekanan seperti itu, Si Xiuxin dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Ledakan. Du Fei, yang masih memegang erat mayat Ye Qingma, tampak sangat muram. Ia menatap Zuoming, yang tiba-tiba melesat ke arahnya. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik lawan sekuat itu. Sungguh tak terbayangkan betapa kuatnya Zuoming.
Di bawah tekanan aura yang begitu dahsyat, pakaian Du Fei berdesir, tetapi tatapan tajam terpancar di matanya. Tanda di tangannya berubah, dan sebuah pil muncul di telapak tangannya. Dan tepat saat dia hendak memasukkan pil itu ke mulutnya, teriakan dingin yang juga dipenuhi sedikit niat membasmi tiba-tiba bergema di langit seperti guntur. Zuo Ming, sejak kapan aturan perang Jiushu diputuskan olehmu, Taichu Jun Wuzong? Apa kau benar-benar berpikir kami semua tidak ada? Teriakan dingin terdengar, lalu sesosok tiba-tiba muncul di udara, dan sesaat kemudian, sosok itu muncul tepat di depan Du Fei. Ia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut langsung menyelimuti tubuh Du Fei, lalu ia menamparkan dengan telapak tangannya, yang langsung menghantam cakar Zuo Ming. Ledakan. Saat serangan kedua kekuatan super itu bertabrakan, perisai cahaya di sekitar alun-alun di puncak menara langsung berubah menjadi bubuk, dan gelombang angin kencang seperti badai menyapu dengan ganas dalam sekejap, dan retakan besar muncul di alun-alun di puncak menara, persis seperti gempa bumi. Du Fei menatap pemandangan itu dengan sedikit cemberut, tetapi ia tidak ragu sejenak karena perubahan ini. Sebaliknya, ia segera menarik pil di tangannya dan dengan cepat memerintahkan dalam hatinya Xiao Bai, carilah jiwa. Dor, dor, dor. Di lapangan, dua sosok yang bersinggungan langsung terpisah di bawah tatapan semua orang, dan kedua sosok itu meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Kotak kokoh di puncak menara itu serapuh tahu di bawah kaki mereka. Zuo Ming, apa kau berencana mempermalukan Taichu Jun Wuzong di sini hari ini? Bukankah ini baru saja kematian seorang anggota sekte cabang? Apa perlu marah seperti itu? Pria tua dari sekte Lingtian itu menatap Zuo Ming dengan acuh tak acuh, lalu berbicara sambil tersenyum. Zuo Ming dihentikan oleh sesepuh sekte Lingtian. Ia perlahan menghela napas lega dan menenangkan diri, menyadari bahwa mustahil baginya untuk membasmi Du Fei. Setelah menatap sesepuh sekte Lingtian dengan saksama, ia mencibir dan berkata, Zhou Tai dari sekte Lingtian. Dia benar-benar tangguh. Aku, Zuo Ming, telah belajar dari kesalahanku. Tapi bagaimanapun juga, aturan tetaplah aturan. Aturan bahwa tak seorang pun boleh mati dalam pertempuran terakhir tidak ditetapkan oleh sekte Taichu Junwu kita, kan? Hehehe, tapi begitu seseorang mati, ya sudah mati. Kalau kau menghukumnya lagi sekarang, apa kau akan membuat 9 besar sesi ini berkurang satu orang? Pertempuran Kyushu pada dasarnya adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak heran kalau 1 atau 2 orang mati karena kegagalan, kata Zhou Tai sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang kuat dari sekte Jiu Tianxuan menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Ekspresi Zuo Ming sedikit berubah, karena ia tentu saja mengerti bahwa jika salah satu dari 9 sekte teratas hilang, bahkan sekte Taichu Junwu mereka pun akan kesulitan menjelaskannya kepada 8 sekte besar lainnya. Setelah ekspresinya berubah sejenak, Zuo Ming menatap Du Fei dengan tajam dan berkata dengan tenang, karena 1 orang meninggal karena kehilangan yang tidak disengaja, mari kita akhiri saja. Namun, ini hanya sekali, dan tidak akan terulang. Setelah berkata demikian, Zuo Ming mendengus dingin, lalu menjentikkan lengan bajunya dan sosoknya langsung melesat ke udara. Melihat Zuo Ming mengaku kalah, Zhou Tai dari sekte Lingtian perlahan berbalik dan menatap Du Fei sambil tersenyum. Melihat pemandangan ini, Du Fei menyadari bahwa ia berhutang budi kepada senior ini hari ini. Jika bukan karena campur tangan senior Zhou Tai hari ini, bahkan jika ia nyaris lolos dari bencana ini, ia akan membayar harga yang tak terbayangkan. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Du Fei tidak bertingkah genit, melainkan membungkuk sedikit kepada Zhou Tai. Bukan masalah besar. Kamu bisa jaga diri mulai sekarang. Jangan lupakan perjanjian kita. Zhou Tai tersenyum tipis, menatap Du Fei sejenak, lalu menginjak tanah dan tubuhnya langsung kembali ke udara. Melihat situasi telah teratasi, Du Fei perlahan menghela napas lega. Tatapannya kemudian tertuju pada mayat Ye Qingma di tangannya. Riak-riak yang memancar dari mayat itu memberitahunya bahwa pencarian jiwa Xiao Bai telah berakhir. Namun, karena ia menjadi pusat perhatian publik, tidaklah pantas baginya untuk mempertanyakan Xiao Bai. Du Fei perlahan menghela napas lega dan dengan santai melemparkan mayat Ye Qingma ke tanah. Kamu Qingma sudah mati. Melihat mayat yang hancur, Du Fei perlahan menghela napas lega. Meskipun Ye Qingma sudah mati, dendam antara dirinya dan Jun Wuzong, bahkan Taichu Jun Wuzong, tidak akan berakhir begitu saja. Sayang sekali orangnya terlalu banyak. Kalau tidak, menempa Yuan dan seni bela diri akan menjadi pilihan yang baik. Setelah menggelengkan kepalanya sejenak, Du Fei hendak berbalik dan pergi, tetapi tepat saat hendak pergi, alisnya sedikit mengernyit, lalu tatapannya tertuju pada Laut Qi dan Tian di tubuh Ye Qingma. Pada saat ini, di tubuh Ye Qingma yang tak bernyawa,
hanya ada gas hitam samar yang memancar dari lautan kidantiannya. Meskipun gas hitam ini sangat samar, Du Fei masih bisa merasakannya secara instan melalui persepsinya. Apakah dia masih memiliki kekuatan ibel surgawi di dalam dirinya? Ekspresi Du Fei menjadi gelap saat ia menyipitkan mata, menatap pemandangan itu. Bahkan ia pun tak akan merasa tenang kecuali ia benar-benar melenyapkan ibel surgawi di dalam Ye Qingma. Namun, melepaskan energi Yuan dan surgawi dan bumi secara sembrono saat ini bukanlah langkah yang bijaksana. Oleh karena itu, setelah ragu sejenak, Du Fei melambaikan tangannya dengan santai, dan hembusan udara dingin langsung menyebar, membekukan tubuh Ye Qingma. Kemudian, dengan jentikan lengan bajunya, ia memasukkan tubuh Ye Qingma ke dalam cincin penyimpanannya. Mungkin ia harus menunggu sampai masalah ini selesai sementara sebelum ia punya waktu untuk menangani hal-hal yang tersisa ini. Setelah mengumpulkan mayat Ye Qingma, Du Fei kembali tenang dan perlahan mengangkat kepalanya, melihat sekeliling. Ia kemudian menyadari bahwa orang-orang kuat yang masih berada di alun-alun puncak menara menatapnya dengan ekspresi aneh. Jelas, mereka semua terkejut dengan taktik kejam Du Fei. Melihat pemandangan ini, Du Fei terlalu malas untuk berkata apa-apa lagi. Dendam antara dirinya dan Ye Qingma bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Jika dia yang kalah kali ini, akhir hidupnya pasti akan lebih menyedihkan daripada Ye Qingma. Di udara, kelopak mata Zuoming berkedut liar menyaksikan pemandangan itu. Ia jelas tak percaya Du Fei tak hanya membasmi pria itu, tetapi juga tak meninggalkan jasadnya. Namun, saat itu, ia tak banyak bicara. Setelah mendesah pelan, suaranya yang lantang kembali terdengar karena ronde kedua pertarungan telah berakhir, maka kalian boleh melanjutkan. Mendengar ini, 7 orang yang tersisa di lapangan saling berpandangan, dan langsung melihat kesungguhan di mata masing-masing. Setelah menyaksikan kekuatan serangan Du Fei tadi, tak seorang pun berani menyerang sembarangan saat ini. Namun, Du Fei mengabaikan situasi ini dan perlahan berjalan ke tepi alun-alun di puncak menara dan duduk bersila. Du Fei benar-benar membasmi lawannya. Di luar istana Jiushu, setelah hening sejenak, seseorang tiba-tiba berteriak. Saat suara itu terdengar, tatapan para ahli di luar aula tiba-tiba menjadi terpesona. Pemandangan barusan sungguh di luar imajinasi semua orang. Du Fei tidak hanya membasmi Ye Qingma, tetapi para anggota sekte Jiu Tianxuan yang kuat dan maha kuasa benar-benar bertarung untuknya. Semua ini seolah menunjukkan kehebatan Du Fei. Namun, akankah Du Fei yang luar biasa seperti itu benar-benar menjadi puncak perang Jiushu saat ini? Tak seorang pun tahu jawabannya. Berhasil sosok anggun berjubah putih memperhatikan pemandangan itu. Setelah beberapa saat, ia mengembuskan napas perlahan, seolah bergumam pada dirinya sendiri, tapi kenapa aku merasa segalanya takkan berakhir semudah itu? Apakah Du Fei berhasil? Mu Qingcheng menatap tirai tipis dan perlahan menghela napas lega. Pertarungan antara Du Fei dan Ye Qingma tadi benar-benar membuat mereka sedikit gugup. Kini setelah kedua belah pihak benar-benar menentukan pemenangnya, mereka akhirnya bisa merasa tenang. Namun, kedua orang ini sama-sama lahir di dinasti Daan. Kebencian macam apa yang mereka miliki sehingga mereka terus bertarung sampai mati dalam situasi seperti ini? Siapa tahu, desah Chuling. Ini bukan sesuatu yang harus kita ketahui, juga bukan sesuatu yang harus kita tanyakan. Mari kita lanjutkan menonton. Pertempuran terakhir perang Jiushu masih jauh dari selesai. Di alun-alun yang sunyi di puncak menara, suasana aneh berlangsung sesaat, dan tak lama kemudian, suara acuh tak acuh perlahan terdengar. Haha, trik yang cerdik. Aku tak pernah menyangka Ye Qingma akan mati di tanganmu. Sepertinya aku telah meremehkanmu selama ini. Meskipun kematian Ye Qingma bukan masalah besar, kau telah menghancurkan rencanaku. Jadi, Du Fei, bagaimana kalau aku menguji kemampuanmu? Di tepi alun-alun, Jun Zuodong, berjubah hitam, tiba-tiba melangkah maju dan langsung muncul di tengah alun-alun. Tatapannya perlahan tertuju pada Du Fei yang sedang duduk bersila, dan sedikit provokasi muncul di matanya. Melihat pemandangan ini, Xiao Zi dan Si Xiuxin saling berpandangan. Sesaat kemudian, mereka melihat Xiao Zi melangkah maju, lalu dengan kilatan cahaya biru, sosoknya muncul tepat di depan Jun Zuodong. Haha, kakak Jun juga punya karakter. Saat ini, mungkin bukan ide bagus untuk menyerang seseorang yang baru saja menyelesaikan pertarungan. Bagaimana kalau aku berlatih denganmu dulu? Xiao Zi tersenyum dan menatap Jun Zuodong, yang saat itu berwajah muram, lalu berbicara perlahan. Kau bukan lawanku. Senyum sinis tersungging di wajah Jun Zuodong, lalu ia menatap Xiao Zi dan berbicara dengan sangat serius. Bagaimana kau tahu kalau kau tidak mencoba? Xiao Zi tersenyum, lalu ia melihat cahaya biru samar memancar dari tubuhnya.
Seketika, seolah-olah musim dingin telah tiba, dan kepingan salju berjadewa di antara langit dan bumi. Karena kau tak tahu cara menghargai kebaikanku, maka aku akan membasmimu. Jun Zuodong tak banyak bicara, melainkan melangkah ke tanah, dan tiba-tiba cahaya abu-abu yang kuat memancar dari tubuhnya. Cahaya biru cemerlang dan cahaya abu-abu melesat ke langit, masing-masing memenuhi separuh langit. Dalam sekejap, gelombang energi yang sangat dahsyat bergema di angkasa. Jelas, keduanya menyerang tanpa basa-basi. Bum bum bum. Saat kedua pria itu menyerang, area tempat mereka bertarung langsung menjadi pusat perhatian semua orang, baik di dalam maupun di luar istana Jiushu. Pertarungan yang menakjubkan itu tak kalah mengesankan dibandingkan pertarungan antara Du Fei dan Ye Qingma, membuat banyak orang yang menyaksikannya terkejut. Seperti yang diharapkan dari mereka yang berhasil mencapai 9 besar dalam pertempuran terakhir, masing-masing memiliki kemampuan yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Di alun-alun di puncak menara, 3 orang kuat lainnya, termasuk Biluo, hanya sedikit mengernyit dalam situasi ini, dan tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan lagi. Menghadapi pertarungan yang begitu mengejutkan, Du Fei tidak melihatnya selama beberapa detik, tetapi mengatur napasnya perlahan, dengan sorot mata penuh arti terpancar. Apa-apa kau benar-benar ingin bertindak? Sosok merah menyala langsung muncul di samping Du Fei, menatap lapangan dan berkata dengan ringan. Si Siuxin tentu saja bisa melihat bahwa saat ini, Du Fei pasti ingin bertindak dalam situasi ini. Bagaimanapun, ini menyangkut martabat seorang pejuang. Mendengar kata-kata si Siuxin, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, baguslah saudara Xiao Zi bersedia bertindak. Setidaknya, aku bukan tandingan orang itu sekarang. Aku sudah kelelahan dalam pertempuran sebelumnya. Apakah menurutmu Xiao Zi punya peluang menang? Si Siuxin menatap Du Fei dengan sedikit terkejut, ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut. Aku juga tidak tahu, tapi Jun Zuodong ini jelas lebih sulit dihadapi daripada Ye Qingma. Bahkan jika aku melawannya, aku tidak akan terlalu percaya diri. Du Fei menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, mungkin, dialah orang yang paling perlu kita perhatikan dalam perjalanan ini. Mendengar ini, wajah si Siuxin sedikit berubah. Ternyata orang yang mereka bertiga curigai adalah Ye Qingma. Namun, karena Ye Qingma sudah meninggal, kecurigaan itu sia-sia. Tapi sekarang, Du Fei mengatakan bahwa Jun Zuodong adalah orang yang paling mencurigakan. Dan Sekte Xiao Yuan Junwu tempat Jun Zuodong berasal adalah keturunan langsung dari Sekte Taichu Junwu. Jadi, bukankah itu berarti? Ketika dia memikirkan hal ini, bahkan dengan temperamen si Siuxin, wajahnya menjadi sangat jelek. Semuanya hanya spekulasi. Kita lihat saja nanti. Du Fei tersenyum tipis melihat pemandangan ini, lalu pandangannya kembali ke lapangan. Cahaya redup melintas di matanya. Jun Zuodong ini memberinya perasaan yang sangat mirip dengan Ye Qingma. Orang-orang dari Sekte Junwu Taichu ini semuanya tampak agak aneh. 690